Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Apa kabar teman-teman semuanya? Yes, Roro balik lagi dengan pick a card reading, timeless general reading. Jadi semua yang akan Roro ceritakan di sini nanti Roro pilih 1, 2, dan 3 dengan pilihan batu ini, batu love ini. Dan kalau yang belum pernah denger, silakan denger introducing aku 2 menit ini. Jadi ini adalah timeless general reading. Kalian akan nonton ini bisa kapan aja karena ini tidak berbatas waktu. Dan teman-teman kalau yang mau nonton ini silahkan bermeditasi sebentar. Bermeditasi dalam arti kayak kalian relax, kalian ambil nafas dalam-dalam berapa kali, and then dalam keadaan yang tenang. Kalau bisa jangan terlalu ribut di samping kiri kanannya supaya kalian bisa fokus dan relax gitu ya. Terus kalau bisa juga kalian mengucapkan salam kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan kalian masing-masing, supaya benar-benar apa yang Roro ceritakan di sini itu benar-benar resonate sama keadaan teman-teman dan bisa membantu membantu permasalahan teman-teman, memberikan solusi ke kehidupan teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. And then di sini aku mau bilang juga jangan terlalu dibaperin karena ini general reading. Dibawa enjoy aja, yang bagus diambil, diaminkan supaya memang terjadi. Tapi kalau memang tidak bagus, kalian bisa kayak apa ya, merubah energi kalian, merubah sifat, sikap, dan kebiasaan kalian supaya menjadi orang yang lebih baik, dan energi ini juga akan terbalik gitu loh. Tidak akan menjadi apa ya, petaka lah buat kalian. Jadi jangan takut kalau memang hasilnya tidak baik gitu teman-teman. Intinya gini sih, lebih gampangnya nanti aku akan coaching, aku akan jelaskan, aku akan sedikit dalam tanda kutip ya gitu, menggurui kalian gitu ya di pick a card reading ini. Nanti aku akan jelaskan di situ supaya kalian ngerti maksudnya apa sih merubah energi, terus merubah sikap dan sifat kita supaya hasil ini bisa jadi lebih baik gitu ke depannya. Nanti aku ceritain, aku jelaskan ketika aku lagi reading gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan takut walaupun aku readingnya 2 bulan yang lalu, 2 minggu yang lalu, tetap kalian bisa tonton kalau memang kalian belum nonton gitu, dan kalau memang judulnya pas dengan kehidupan kalian gitu, itu nggak apa-apa karena timeless itu artinya tidak berbatas waktu. Jadi kapan kalian mau nonton, it's okay, tidak masalah, dan semoga tetap bisa resonate ke kehidupan kalian. Oke, aku akan mulai melihat nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 yang mana. Kita lihat ya. Oke, nomor 1 batu kuning, merah, dan hitam. Oke, silakan dipilih. Kira-kira dari nomor atau dari warna segala macam kalian bisa memilih dengan intuisi kalian. Tarik napas dalam-dalam, mengucapkan salam kepada Tuhan Yang Maha Esa, dipilih nomor 1, 2, dan 3 gitu ya. Dan satu lagi, walaupun kalian sudah memilih salah satu pile ini, kalau bisa diusahakan ditonton semuanya gitu ya. Walaupun kayak aku udah milih Kak Roro, kenapa harus pilih yang lain? Kenapa? Karena ini general reading dan aku mengambil energinya secara online gitu ya, timeless juga, tidak berbatas waktu. Jadi energinya banyak banget yang aku ambil, berapa ribu orang, berapa puluh ribu orang. So aku menyarankan kalian jangan jangan pelit kuota, jangan pelit waktu, jangan pelit energi. Tonton aja yang lain karena menurut aku juga menarik dan bisa membuat kalian dapat saran yang lebih banyak sih dari aku. Jadi tonton yang lain juga ya teman-teman ya gitu. Oke, aku mulai dari batu kuning, silahkan menunggu batu merah dan batu hitam. Oke, see you in this reading and beautiful souls. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini, dan sekarang Roro ada di pilihan nomor 1 dengan lambang hati berwarna kuning ya. Kita mau ngobrolin apa sih perasaan dia saat ini, apakah bener-bener dia tuh suka sama aku, minimal tertarik sama aku juga gitu kan. Kayak apakah bener-bener kayak rasa suka ini tuh bener-bener kayak ada feedbacknya dari dia, dari si doi gitu. Apa memang ternyata ya sorry to say kayak ini bertepuk sebelah tangan gitu loh. Aku pengen tahu gitu loh, yang kamu mau itu personnya itu sebenarnya kayak gimana sih perasaannya sama kamu. Karena ini banyak banget yang minta kayak, aduh aku kangen sama mantan aku kangen sama gebetan aku, kangen sama pacar aku yang sekarang, apakah sebenarnya dia masih suka sama aku apa enggak, apa gimana gitu. Jadi kita lihat energi ceknya dia seperti apa sih, dia tuh perasaannya sama kamu, apakah bener suka, sayang, cinta gitu-gitu sama kamu, apa memang sebenarnya kayak ya gitu deh, biasa aja gitu ya. Oke, kita lihat ya teman-teman, aku taruh di sini, semoga masih bisa kelihatan. Oke,
Kelihatan kan? Oke, kita mulai ya. Untuk pile nomor 1 dalam nama Tuhan Yesus, silakan teman-teman relax. Ini live shuffling, live ngocoknya, aku ngocok kartunya. Jadi silakan dilihat, jangan di skip karena aku mengambil energinya pas shuffling ini, oke? Pile nomor 1, perasaan orang yang difokuskan oleh pile nomor 1, apakah benar sayang, suka? Apakah memang biasa aja cintanya bertepuk sebelah tangan atau tidak? Untuk gebetan orang yang disuka, pacar, mantan, dalam nama Tuhan Yesus. Oke, kita lihat ya apa yang dirasakan orang yang kalian fokuskan nomor 1, pile nomor 1. Apa yang alright, 1, 2, apa yang dirasakan oleh alright. Oke. Kita dapat 5 kartu, teman-teman, kita buka. Ada the High Priestess, ada Queen of Swords, and then ada Seven of Wands, ada the Judgment atau karma, dan yang terakhir ada Four of Swords. Oke. Kalau yang aku lihat di sini, kalau suka dia masih kayak memikirkan. Kalau mikirin, yes, mikirin. Dia mikirin, sometimes mikirin ketika udah mau tidur juga gitu ya. Tapi dia masih mikir, nih harus kayak gimana. Karena The High Priestess sama Queen of Swords itu dua-duanya adalah orang yang memang masih mikirin ini terbaik apa sih. Kayak Queen of Swords, kayak The High Priestess, kalau kalian lihat bener-bener dia tuh di samping kirinya itu ada pilar berwarna hitam dan putih nih, yin and yang, yang menunjukkan bahwa dia memang bener-bener lagi mikir apa yang terbaik gitu kok. Dia lagi kayak bener-bener bertanya sama intuisinya gitu ya, ini yang terbaik kayak gimana sih, apakah gue tetap lanjut atau enggak. Memang ya udah nggak usah, jangan terlalu dipikirin perasaan ini. Dia juga masih bingung nih dia harus ngapain, dan kayak perasaannya juga masih ngambang nih sebenarnya kayak gimana sih gitu. Karena yang aku lihat juga Queen of Swords ini adalah tipe yang kayak dia lagi berpikir pakai logikanya, dia nih sebenarnya apa sih perasaan gue, sampai kadang-kadang nggak bisa tidur, sampai kadang-kadang bikin gue kayak wah apa ya, nano gitu rasanya, ini apa sih sebenarnya. Nah dia tuh lagi mikirin ini apa gitu. Di satu sisi dia juga kayak, kenapa aku bilang dia bingung, karena ada Seven of Wands. Seven of Wands itu adalah tipe orang yang kelihatannya tuh kayak defensif gitu, kayak enggak, gue nggak suka kok sama dia, tapi tetap kepikiran karena ada Four of Swords di sini kan, yang kayak bisa tidur gak bisa tidur gitu, orang yang kadang-kadang tuh kelelahan atau kayak gimana gitu. Dan di satu sisi yang aku lihat koneksi kalian itu memang kayak benar yang ada The High Priestess, intuisi, karena memang di sini ada kayak the Judgment, artinya karma. Memang di sini kayak dalam tanda kutip ditakdirin emang harus ketemu, ditakdirin emang berjodoh gitu. Jodoh itu kan bisa teman, bisa apa ya. Yang aku lihat memang kalian berjodoh ya, entah memang jodohnya nanti ternyata menjadi pasangan atau kayak gimana, at least yang aku lihat memang kalian berjodoh untuk deket dan untuk ketemu gitu. Karena di sini memang ada the Judgment, ada the karma. Memang kalian itu punya karma untuk bertemu lagi gitu loh, untuk bertemu lagi di dunia ini kalau memang yang percaya reinkarnasi. Tapi yang kalau tidak percaya reinkarnasi, at least yang aku lihat memang kalian itu sudah ditakdirin gitu loh, bakalan ketemu, bakalan deket gitu nih, karena ada the Judgment dan di atasnya ada the High Priestess gitu. Yang aku lihat seperti itu teman-teman. Tapi yang bisa aku lihat di sini, kalau dibilang suka, iya suka, tapi dia pun kayak beloman yang pasti gitu nih sebenarnya sukanya yang bener-bener suka, atau kayak cuma iya gue tertarik karena dia mungkin menarik, mungkin dia baik, atau kayak gimana dia beda sama orang yang lain, seperti itu yang aku lihat ya. Jadi belum bener-bener yang kayak iya nih suka banget, atau enggak udah mulai kayak ada perasaan ih sayang atau caring yang kayak gimana, care yang lumayan besar, belum sih yang aku lihat ya. Aku harus jujur gitu ya, nggak boleh ngomong manis doang, nggak. Tapi yang aku lihat memang seperti itu. Kalau suka iya suka, cuma dia masih kayak bingung dan masih kayak bertanya sama dirinya sendiri, apakah memang yang terbaik adalah gue tetap sama dia, atau tetap mikirin dia, tetap ngedeketin dia, kayak gitu sih ya. Karena dia masih ada defensif nih, ada Seven of Wands. Seven of Wands teman-teman kalau yang udah ngerti tarot atau sering denger tarot reading pasti tau lah, ini kayak orang yang defensif, kayak masih apa ya, masih nggak mau terlalu jujur sama dirinya sendiri. Dan ada
masa kayak udahlah ntar aja, kalau emang ternyata emang suka atau segala macam ya nanti juga ketemu jalannya, kayak gitu. Tipe yang seperti itu, dia masih kayak yang udahlah ya udah. Dan di sini kayak belum ada mau maju karena ada Four of Sword ya, aku lihat emang belum mau maju, dia kayak masih ya udahlah, malas-malesan, bisa dibilang kayak malas-malesan dalam arti nggak mau terlalu forward untuk ngedeketin kamu. Makanya simbolnya emang orang yang tidur atau beristirahat. Dia masih ngebentengin dirinya sendiri, yang kalau kamu lihat masih ngebentengin dirinya sendiri nih, ada 4 penjaga, terus swordnya juga di kanan kiri. Jadi dia pengen udahlah gini dulu aja, sendiri dulu. Tapi yang jelas emang dia ngerasa kayak sedikit kegelitik gitu hati dan pikirannya, kok gue kadang-kadang mikirin ini orang gitu segala macam. Oke, kita lanjutin untuk mengklarifikasi energi. Apa sebenarnya orang yang kamu fokuskan ini suka juga sama kamu, mikirin kamu juga, atau cintanya bertepuk sebelah tangan dalam nama Yesus. Oke. Alright, the thinking man. I told you guys, I told you, dia tuh mikirin kamu. Kalau ngomongin mikirin sih mikirin ya, aku nggak bohong, ini live shuffling. Ya aku lihat sih memang kalau mikirin. Cuma ya balik lagi, dia belum tahu nih kenapa gue sampai kepikiran orang ini gitu loh. Kenapa gue sampai kayak kepikiran. Nah, dan di sampingnya ada door to spirit ya. Yang aku bilang ini memang hubungannya itu kayak spiritual connection, yang karena ada the high priestess yang dia memang pakai intuisinya banget untuk tahu ini sebenarnya apa sih, ini koneksi apa sih, kenapa gue suka mikirin dia sampai nggak bisa tidur, kenapa dia kadang-kadang masuk mimpi gue gitu, kenapa dia bikin kayak gue tuh kayak uring-uringan kalau mau tidur, something like that ya aku lihat ya. Dan aku ngerasa kenapa ada door to spirit, karena memang ini koneksinya koneksi karmik dalam arti memang kamu udah ditakdirin untuk berjodoh lah sama dia, ketemu sama dia gitu ya. Aku nggak bilang ini jodohnya untuk bener-bener jadian atau menikah gitu, belum tentu, karena dia juga masih bingung, masih ada the thinking man di sini, dia masih bingung nih koneksinya apa. Tapi yang jelas one thing that I know di sini memang dia ngerasa emang ini bukan sekedar rasa suka biasa sih, karena dia ngerasa ini ada sesuatu yang beda gitu. Taruh di sini ya. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Wow, ini indah banget. Aku happy nih. Aku happy nih kalau kayak gini nih. Kita lihat cakranya dia seperti apa. Kita lihat koneksi cakra dia. Untuk pile nomor 1, apakah orang yang difokuskan oleh pile nomor 1 suka juga apa perasaannya? Apa yang dirasakan oleh orang yang difokuskan oleh pile nomor dapat banyak, kayaknya terlalu banyak, sorry guys, terlalu banyak. Excited banget nih kamu nih kayaknya nih, sampai kayak aku ngambil energinya. Apa yang dirasakan oleh orang yang difokuskan oleh pile nomor 1 dalam nama Yesus? Give me the answer please. Okay, alright. Balance. Oke, balance and forgiveness. Oke, yang aku lihat sih kayaknya di sini forgiveness dan balance itu sama-sama tentang ini ya, tentang the judgment ya. Judgment itu kan juga ada karmik ya, jadi kayak ada timbangan baik dan buruk, yin and yang nih. Kalau kamu lihat nih ya, yin and yang. Jadi memang yang aku lihat itu kayak dia lagi ngebalancing dirinya sendiri, makanya dapatnya Queen of Swords ya. Yang dari awal aku bilang dapetnya Queen of Swords. Jadi dia memang lagi ngebalancing. Ini sebenarnya beneran kayak gue suka atau memang tertarik doang, apa kayak gimana nih? Yang aku lihat kayak gitu. Yang aku lihat dia kayak masih mikir, ada the thinking man, orang yang lagi mikir ini koneksinya apa. Itu satu. Yang kedua, ini ada indikasi memang kalian pernah berantem atau kayak gimana, tapi yang aku lihat bukan sih forgiveness dalam arti kayak dia kayaknya terlalu keras sama dirinya sendiri. Aku nggak ngerti apa yang terjadi sama dirinya dia. Yang kepikiran di otak aku sekarang ini tentang bukan sama kamunya, tapi kayak dia punya hal yang bikin dia tuh nggak mau terlalu deket sama cowok atau cewek. Maksudnya nggak mau deket lagi sama orang secara cinta-cintaan gitu. Yang aku lihat kayak gitu. Yang aku lihat dia kayak udah kayak got enough with relationship, deket-deketan sama orang ya, dia udah kayak muak lah bisa dibilang. Dan dia banyak banget past life-nya dia atau karmic relationship-nya dia yang bikin dia tuh kayak keras hati atau enggak kayak muak gitu loh. Gimana sih muak lah dengan segala macam ini, yang aku lihat kayak gitu. Makanya waktu dia deket sama kamu, dia mau ngebalancing dirinya sendiri sih.
ini harus kayak gimana gitu. Yang aku lihat kayak gitu. Makanya dia lagi nanyanya juga sama dirinya sendiri lewat spiritnya dia gitu. Koneksinya ini sebenarnya koneksinya apa sih, dan sebenarnya apakah cinta ini baik? Apakah orang ini baik? Koneksi ini baik? Nah, dia tuh lagi mikirin itu. Dia lagi berpikir, the thinking man ini lagi mikir apakah bener-bener hubungan ini bakalan balance dan bakalan baik ke depannya gitu. Bakalan stable ke depannya, atau memang nanti akhir-akhirnya jadi karmic relationship doang. Dia mikirnya kayak gitu sih, dia nggak mau main-main gitu yang aku lihat. Makanya dia kayak ngasih ngebalancing dirinya sendiri gitu. Tapi memang ada ya, karena dia general reading tidak menutup kemungkinan mungkin diantara kalian juga ada yang mungkin sempat berantem atau ini sempat punya masalah di sebelumnya. Makanya dia mencoba untuk kayak memaafkan dulu pertengkaran kalian yang dulu, segala macam masalah kalian yang dulu-dulu, baru nanti dia mau ngedeketin kamu. Karena di sini memang energinya menunggu. Ada Seven of Wands yang menunggu, yang kayak dia nggak mau melakukan apa-apa, dia do nothing. Karena memang ada Four of Sword juga ya, dia udah diem aja gitu, nggak mau terlalu ngedeketin kamu. Mungkin juga karena ada satu amarah gitu ya, ada satu emotion atau emosi yang tidak balance, makanya forgiveness sama balance keluar. Jadi ada anger gitu loh dia. Coba kita lihat. Wow, ada 2 yang keluar. Dapat spend quality together, satunya lagi, sorry. Yang satunya lagi dapat like attracts like. Oh my god. Ya, iya benar yang aku bilang tadi kan, ini ada orang yang do nothing, ada orang yang nggak ngapa-ngapain, nggak mau ngapa-ngapain ya kan. Ada Four of Swords dan ada si Seven of Wands gitu yang melambangkan dia tidak mau ngapa-ngapain. Dan di sini dikasih tauin kayak ya ini harus bergerak. Kalau emang gini-gini doang ya ujung-ujungnya ya koneksi ini ya hilang perlahan aja gitu ya. Jadi di sini disuruh kayak harus like attracts like. Kalau suka ya lu bakalan juga menarik energi orang yang suka sama lo juga. Tapi ya harus usaha, yaitu harus quality time dalam arti ya mungkin saat-saat ini nggak bisa ngopi-ngopi bareng, nggak bisa dating, tapi kan bisa kayak video call atau enggak at least chat-chatan gitu kan ya, atau kasih kode mungkin kan di Instagram atau di media sosial yang lain gitu, tanyain dia udah makan atau belum, atau enggak ya kasih tauin kalau memang kalian caring sama dia, pengen ketemu sama dia gitu loh. Jadi jangan sampai kayak nggak ngapa-ngapain ya ujung-ujungnya mungkin sekarang suka tapi lama-lama energinya hilang pudar, dan ya udah gitu mundur perlahan, kan sayang gitu kan. Karena yang aku lihat di sini hubungan ini saling suka tapi saling menunggu nih, saling menunggu. Udah kayak ya udah lu aja yang bergerak, gue nggak mau. Karena tipenya dia menunggu, dan di sini kayak dalam tanda kutip ya dia males aja gitu. Ya dia suka tapi ya udah gue nggak mau ngapa-ngapain. Karena di sini Four of Swords itu melambangkan orang yang lagi take a rest, lagi istirahat, lagi tidur, nggak mau ngapa-ngapain gitu. Oh my god. Dan kamu lihat deh ini lambangnya itu kuning juga, hati berwarna kuning sama tuh. Jadi aku sih ngerasa memang yang pile nomor 1 ini yang milih ini lumayan kuat nih intuisinya, tipenya ya. Karena sampai kayak lambang aja sih kelihatan emang sama kuning dong. Aduh, oh my god. Aku nggak bohong ya, aku live shuffling, jadi tidak bisa kalian bilang aku bohong. Oke teman-teman, aku mau ngambil apa ya? Oh iya, mau ngambil dari kartu ini deh, bulan. Jadi kan kalau tentang percintaan tuh lebih kayak bulan itu kan romantis, tentang impian dan tentang fantasi. Jadi aku mau lihat sebenarnya dia berfantasi nggak sih sama tentang kamu, sebenarnya dia tuh suka juga nggak sih sama kamu. Oke, dalam nama Tuhan Yesus, untuk orang yang difokuskan oleh pile nomor 1, apakah dia juga suka, memikirkan dan mencintai pile nomor 1? Dapat 2. Oke, kita buka. Yang pertama ada expect powerful change. Dan yang kedua ada it's time to release negativity. Oke, yang tadi aku bilang ada forgiveness dan ada balance ya. Jadi memang di sini aku ngeliat dia ada sifat yin, sifat yang ada sifat kayak gelapnya dia yang emang harus dirilis, harus dihapuskan. Mungkin dia punya masa lalu yang gelap ya, karena di sini kayak it's time to release the negativity. Jadi yang aku lihat memang kayak ada sesuatu yang memang bikin dia itu ngerasa
nggak tepat waktunya buat mencintai atau menyukai orang lain lagi gitu. Makanya dia ada yin and yang tadi aku bilang kan. Jadi kayak ada sesuatu yang harus dia lepas, yang memang bener-bener bikin hatinya gelap, yang aku lihat gitu ya. Karena yang aku lihat sih dulunya sih bukan masalah ke kamu, tapi mungkin ada juga masalah sama kamu beberapa orang ya. Tapi lebih banyak yang aku lihat ini orang yang kamu suka ini memang bener-bener kayak punya masa lalu, ada ini kan the karmic situation yang bikin dia tuh nggak bisa memaafkan dirinya sendiri, memaafkan kamu mungkin, atau enggak dia ngeliat kamu punya masa lalu yang jelek atau masa lalu yang tidak apa ya, tidak dia bisa terima. Makanya dia ngerasa ya gue suka tapi gue nggak mau ngapa-ngapain, gue nggak mau punya pasangan yang kayak gitu yang aku lihat sih seperti itu. Jadi dia harus bener-bener ilangin negativity itu, ilangin negative thinking itu. Mungkin dia pokoknya mindset yang negatif dan kelakuan yang negatif, habit yang negatif itu harus dihapuskan kalau memang dia mau deket sama kamu. Dan bisa jadi memang kamu tuh ketemunya sama Scorpio ya, atau water sign kalau di sini soalnya full moon in Scorpio. Oke? Terus ada expect powerful change. Ini juga aku ngerasa sih kayak harus ada perubahan, harus ada rebirth, karena di sini ada the judgment juga. The judgment itu artinya karma, artinya chapter yang terdahulu memang harus diakhiri supaya masuk ke chapter yang baru, bab yang baru gitu. Tutup buku yang lama, buka buku yang baru. Yang aku lihat seperti itu sih. Jadi kayak kalau memang kalian masih mau bersatu atau enggak yang gebetan gitu ya, masih mau berusaha sama orang ini ya, kalian juga harus apa ya, kalian juga harus nutup masa lalu kalian, rilis segala macam kekecewaan, harus dihapuskan gitu ya, harus kayak ikhlas dengan segala macam yang udah terjadi di masa lalu, supaya kalian itu bisa nangkep energi dia gitu yang baik-baik juga. Karena kan yang tadi aku bilang likes attracts like, jadi nih likes attracts like, mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya, aku nggak tahu kelihatan apa enggak, semoga kelihatan. Oke, likes attracts like ini menunjukkan kalau misalkan kayak ketika kamu A, lama-lama kamu menarik energi A juga, jadi same vibration gitu kan ya. Nah makanya aku ngeliat kayak kalau memang kamu baik, pasti juga ujung-ujungnya dia juga lama-lama bisa berpikiran baik, bisa juga balance juga situasinya sama kamu. Karena di sini yang aku lihat memang intuisinya dia yang mikir sih, karena dia ada Queen of Swords ya. Jadi kalau memang dia ngerasa kamu tidak baik dan memang tidak pantas buat dijadikan pasangan, dia nggak bakalan maju, intinya kayak gitu. Dia tuh sekarang belum maju. Ada Four of Swords karena dia ngerasa memang hubungan ini belum layak banget lah untuk kayak dilanjutkan atau enggak untuk diperjuangkan gitu. Jadi saran dari aku, jadilah orang yang memang patut untuk diperjuangkan, jadilah orang yang baik, jadilah orang yang memang bikin dia gregetan dan emang kayak oh iya ini orang patut nih untuk gue perjuangkan, udah gue mau sama orang ini gitu. Jadilah orang yang seperti itu teman-teman gitu ya. Terus wow, dapetnya Moon Cycles. Oke, Moon Cycles. Archangel Haniel said that notice how the moon affect your energy and manifestations and capitalize upon these cycles. Yang aku lihat memang tentang ini sih, karma ini sih. Ini tentang karma yang aku lihat memang kayak semua hal di sini dikasih tauin ya, semua hal itu memang terjadi memang karena sudah ada takdirnya. Kamu ketemu sama dia ya karena ada takdirnya. Dan yang kalau kamu lihat di sini ada anak kecil, ada anak bayi itu melambangkan rebirth. Melambangkan lahir kembali menjadi orang yang jauh lebih baik dibandingkan orang sebelumnya, dibandingkan tahun lalu, dibandingkan hari-hari yang lalu. Nah, aku ngeliat di sini memang Moon Cycles ini, saran dari semesta ini menunjukkan kalau kamu itu harus melangkah ke depan, jangan lihat ke belakang-belakang lagi. Pasangan kamu juga kalau bisa kamu bilangin gitu ya, aduh ya udah yang lama biarlah berlalu gitu loh. Entah kalian memang pernah berantem atau enggak memang dia yang punya masalah sama mantannya, ya udah gitu. Jangan sampai itu mempengaruhi di kehidupan kamu, di kehidupan hubungan kalian yang sekarang gitu ya. Dan doakanlah dia kalau memang dia tuh belum bisa move on dari mantannya atau move on dari masa lalunya yang pahit gitu ya. Mungkin dia pernah cerai, mungkin dia pernah putus hubungan yang parah banget. Ya doakanlah dia supaya dia bisa menghilangkan itu semua, karena aku sih ngerasa dia negatif banget dan gak bisa memaafkan dirinya sendiri atau enggak memaafkan Tuhan bahkan gitu. Kayak dia nggak terima kenapa hal itu bisa terjadi di hidupnya dia gitu. Nah ini yang aku lihat tuh memang itu, jadi harus rilis stres dan kamu pun juga harus rilis, kamu harus ikhlas gitu. Oke, yang terakhir, kartu yang terakhir sebelum kita masuk ke logo-logo, apakah orang yang
fokuskan oleh file nomor 1. Suka juga atau tidak? Ada yang mau keluar? Hey, oke, dapatnya 2. Kita lihat. Ada anger, oh my god, dan ada cycles. Oh my god, ini cycles. Ini dapat cycles lagi. Wow, ini benar-benar file nomor 1 super resonate ya, karena mungkin yang nomor 1 ini memang banyak dari kalian yang memang intuisinya tinggi banget nih, aku ngerasa. Jadi ngambil energinya juga lumayan gampang. Oke, anger yang aku bilang memang benar-benar di sini ada yang dulunya pernah punya masalah, mungkin kalian juga pernah berantem atau kayak gimana ya. Di sini ada anger, di sini ada forgiveness. Jadi kayak dia memang lagi marah banget sih sekarang, dan energinya tuh negatif banget. Energinya super negatif, nggak balance. Nih aku bilang nggak balance. Mungkin dia suka sama kamu, tapi dia juga marah sama kamu, atau nggak marah sama dirinya sendiri, nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya dia berpikir terus, dia mikir terus, ini harus kayak gimana. Gue marah, gue kesel, tapi gue suka, gitu-gitu tipenya. Jadi memang harus yang aku lihat di sini harus ini sih, harus menghilangkan negativity sih. Kalau enggak, ya lo mau sukanya kayak gimana pun, cinta mati mau gimana pun, kayaknya nggak bakal bersatu sih kalian. Yang aku lihat kayak gitu ya teman-teman. Oke. Aku rasa cukup kalau kartnya ya. Jadi aku lanjut ke simbol-simbol ini. Aku mau lihat apakah ada pesan yang lain nggak yang semesta ingin kamu tahu gitu ya, tentang perasaannya si dia yang kamu fokuskan. Oke, relax ya teman-teman. Jangan lupa mengucapkan salam kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Oke, untuk file nomor 1 dalam nama Tuhan Yesus, apakah orang yang difokuskan itu juga suka sama file nomor 1? Oke. Alright. Aku udah bilang ada takdir di sini. Memang ini kalian sudah ditakdirkan untuk ketemu, untuk berjodoh, ya. Yang aku lihat juga ada unicorn. Dan ini, tunggu deh, gampangnya gini deh. Dia masih kekunci, masih bingung. Yang kamu lihat ya, ada kunci. Jadi kayak memang dia masih bingung nih sebenarnya mau kayak gimana sih gitu. Ini sebenarnya hubungan apa sih gitu ya. Terus di sini ada N, yang mungkin inisial yang kamu suka atau inisial nama kamu. Silakan lihat dia apa, silakan komen di bawah kalau memang ada yang resonate dengan inisial ini. Dan aku ngeliat memang sebenarnya dia nyaman sih. Ada simbol rumah, ini melambangkan memang dia tuh nyaman sama kamu sebenarnya, aku lihat ya. Jadi kayak hubungan ini bikin dia nyaman, tapi dia masih bingung, masih kegembok hatinya karena masih banyak banget masalah yang harus dihadapin. Yang aku lihat kayak dia belum mau menerima tamu di hatinya dia yang baru gitu loh. Terus yang aku lihat koin ini bisa dibilang, bisa jadi memang dia lagi sibuk mencari uang, atau enggak memang orang yang kamu suka ini ya bagus lah keuangannya gitu. Yang aku lihat ya. Ya karena ada ikan juga, ikan itu masalah tentang movement dan memang tentang kemakmuran. Bisa jadi memang orang ini lumayan makmur gitu ya, lumayan oke lah kalau masalah masalah keuangan, karir gitu-gitu, bisnisnya dia masih menurut aku oke sih gitu ya, dari keluarga yang oke. Tapi ini juga masalah kayak masih, kalau ikan itu masih kayak kemana-mana sih. Yang aku lihat tuh ikan tuh masih kayak ekspansinya masih tinggi banget, kemana-mana dia belum bisa menetap. Jadi dia nyaman, ada simbol rumah, tapi yang aku lihat nggak tahu kenapa aku kepikiran kayak mikir kayak dia belum bisa kayak yakin sama kamu sih, yang aku lihat ya, karena dia masih kayak kemana-mana aja gitu. Ikan kan nggak bisa diem gitu kan, dan yang aku lihat sih dia masih melangkah ke depan sendiri sih, maksudnya dalam arti dia pengen sama kamu tapi kayak masih kabur-kaburan. Dan ini kayak unicorn tuh lambang dari apa ya, lambang dari miracles, lambang dari kayak mimpi yang jadi kenyataan, simbol dari apa sih, tunggangan para dewa juga, pokoknya hal-hal magic dan segala macam. Dan aku ngerasa di sini kayak ini butuh banget apa ya, butuh banget dikasih percikan magic, dalam arti kayak kamu memang benar-benar butuh mukjizat sih di hubungan ini, karena hubungan ini hubungan yang saling cinta tapi penuh dengan amarah, penuh dengan negativity. Yang aku lihat negative thinkingnya dia tuh parah banget, dia marah banget mungkin sama kamu atau masalah hidupnya dia, pokoknya ada marah. Aku nggak ambil apa ya klarifikasi karena ini general reading, takutnya skenario nya banyak banget dan aku kecapean. Tapi intinya satu yang aku yakini adalah dia marah tentang sesuatu. Dan itu bikin dia kayak nggak mau terlalu fokus di percintaan. Mungkin dia makanya dia agak
lebih banyak fokusnya ke bidang pekerjaan atau enggak bisnis, atau enggak kalau yang masih sekolah ya pasti ke masalah sekolahnya ya, karena tentang earth, tentang keduniawian. Yang aku lihat kayak gitu. Jadi ini butuh banyak banget doa, butuh banyak banget dukungan moral dan moral dari kamunya sebagai pasangannya dia atau enggak yang suka sama dia ya. Jadi butuh percikan magic, keajaiban, something like that, yang aku lihat kayak gitu sih. Udah cukup lah menurut aku kalau untuk si chart ini. Lanjut, terakhir aku mau ke sesi message in the battle. Oke, ini ada 135 pesan yang aku bikin sendiri. Semoga jadinya lebih apa ya, lebih mahteh gitu kalau kita ngomongnya ya, lebih medok gitu, pesan-pesan yang memang mungkin Tuhan mau kasih melalui kartu ini gitu ya, melalui readingan ini. Oke, silahkan relax lagi teman-teman, jangan di skip, oke? Walaupun lama jangan di skip karena aku akan live shuffling, jadi aku mau energi kalian tuh ketitip di sini, oke? Jangan di ini ya, jangan di skip ya. Alright, apa yang orang yang kamu fokuskan rasakan ke kamu, perasaannya? Apakah suka juga sama kamu dalam Yesus? Apakah cinta kalian itu bisa bersatu atau kayak gimana? Kita lihat apapun jawabannya ya. Untuk pile nomor 1, bagaimana keadaan orang yang disuka sama pile nomor 1? Apa perasaannya? Apakah suka sama pile nomor 1 juga? Oke, aku ambil minimal 3. 1 sudah keluar. Pile nomor 1. Yesus. Alright. Udah keluar 4. Kita buka. I am so busy right now. Mungkin kelihatan nggak? I am so busy right now. Oke, ini menjelaskan yang aku bilang tadi, dia lebih fokusnya itu ke arah bisnis, pekerjaan, atau memang kalau dia masih kuliah, sekolah ya mungkin ke kuliah dan sekolahnya yang aku lihat ya. Ya kan? Karena di sini mobilitasnya yang aku lihat tuh lumayan tinggi. Ikan itu dan lambang dari kaki ini melambangkan memang mobilitasnya tinggi gitu. Mobilitas dalam arti memang pergerakannya tinggi, banyak yang dia lakukan saat-saat ini ya, mencari uang. Apalagi kalau memang kamu nontonnya di tahun 2020 Maret, April, Mei, Juni, itu ya kita lagi banyak banget masalah di tahun ini, di bulan-bulan ini. Jadi mungkin dia juga lagi mencari peruntungan atau enggak mencari pendapatan di aspek yang lain, di bidang-bidang yang lain. Yang penting masih dapat uang lah dikit-dikit ya. Aku lihat kayak gitu, makanya dia lagi sibuk banget akhir-akhir ini gitu. Oke, selanjutnya dapat, oh my god, emang yang aku lihat kamu suka sama orang tuh yang businessman atau businesswoman ya teman-teman ya, kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan. Oke, businessman and businesswoman, makanya dia sibuk banget dan keluar lambang koin ya. Oke, mulai make sense nih aku nih. Oke, selanjutnya best friend. Aku lihat di sini bisa jadi memang apa? Kalian itu tadinya memang temenan terus jadinya suka-sukaan, atau enggak memang aku ngerasa memang dia nyaman sama kamu. Yang aku bilang tadi ada kayak lambang rumah gitu ya. Rumah ini melambangkan memang kayak dia tuh nyaman sama kamu. Dia tuh ada ngerasa feel like home gitu loh kalau sama kamu ya. Nyaman gitu. Tapi bisa jadi memang kayaknya kamu suka sama yang kamu ngomongin ini adalah teman kamu ya gitu. Alright, selanjutnya ceritain ya nanti ya di komen ya teman-teman ya, bener nggak yang aku bilang dia teman kamu atau kayak gimana, oke? Alright, ada crying all night long ya. Ini bisa juga ngelambangin yang tadi aku bilang ada Four of Swords, yang tidur nggak bisa, tidur nggak nyenyak, ada sleepless night ya, yang bener-bener aku ngeliat nih, memang dia tuh mikirin kamu sampai nggak bisa tidur, yang aku lihat ya, yang bikin dia tuh kayak emang kelihatannya tidur fisiknya, tapi kok tetap capek, tetap pas bangun tidur tuh kayak nggak tidur. Nah itu karena memang dia ada yang bener-bener nangis, tapi mungkin kalau very maskulin mungkin nggak nangis bener-bener nangis, tapi kayak ya kemimpian atau nggak tidurnya nggak nyenyak. Nah something like that yang aku lihat tuh kayak gitu. Itulah perasaan dia, energi dia saat ini yang aku lihat teman-teman. Resonate atau enggaknya ya aku sih yakinnya sih ya minimal 70% resonate, karena semuanya mengarahnya ke situ ya. Berapa kali kita cek energi dari berapa kali oracle dan
charm dan juga ini gitu ya. Ya doakanlah dia sih menurut aku, dan jadilah orang yang bener-bener kayak bikin dia gregetan dan bikin dia yakin memang kamu tuh orang baik dan orang yang patut untuk diperjuangkan gitulah teman-teman. Jadinya dia yakin lah walaupun dia sibuk apapun tapi punya waktu buat ngehubungin kamu, karena yang aku lihat di sini dia suka tapi dia belum memprioritaskan dirinya dia untuk ngehubungin kamu, untuk chattingan sama kamu, atau untuk ngajakin kamu dating, ngajakin kamu ngopi-ngopi, itu belum ke situ yang aku lihat ya, karena dia masih do nothing alias nggak berbuat apa-apa gitu. Jadi kalau memang kamu ngerasa dia worth it untuk ditungguin, silakan tungguin, tapi kalau nggak apa-apa, ditinggalin aja, karena semuanya itu kamu yang menentukan. Kamu nggak perlu takut. Tapi kan spiritual connection, Kak, sayang dong kalau misalkan ditinggalin. Ya nggak sayang juga kalau memang kamu ngerasa udah lama nih PDKT-nya, atau nggak udah lama digantunginnya, ya nggak usah. Ngapain kamu kelamaan wasting your time untuk nungguin orang yang kayak yang nggak mau ngapa-ngapain juga sama kamu gitu. Menurut aku sih gitu teman-teman. Jadi pembacaan ini nggak 100% bakalan bikin kamu iya gue tungguin, atau enggak iya nih mau gue kejar apa gimana. Enggak, kamu yang bisa ngeliat sendiri gimana sih dia selama ini sama kamu gitu, takarannya seperti apa gitu ya. Jadi aku cuma bisa ngobrolin sedikit, tapi kamu yang nantinya mengambil keputusan dari hasil kartu tarot ini, begitu. Oke, menurut aku sekian untuk file nomor 1 dengan lambang hati berwarna kuning. Jangan lupa aku di like dan di subscribe teman-teman. Kalau memang teman-teman belum subscribe aku, jangan lupa juga di komen kalau memang teman-teman punya cerita menarik dan inspiratif buat dibagikan ke Beautiful Souls lainnya. Oke, jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian lewat WhatsApp ataupun dari link kami bisa share ke media sosial yang lainnya untuk berbagi jodoh. Paling aja teman-teman kalian juga butuh jawaban apa sih yang gebetannya itu lagi rasakan saat ini gitu. Oke, kita menjalin jodoh dengan cara yang sederhana seperti ini. Oke, jangan lupa juga aku ditonton video-video yang lain kalau memang kalian belum nonton, karena banyak banget nih yang bilang, Kak video ini dong, video itu dong, padahal aku udah pernah bikin. Jadi silakan nonton aja, walaupun sudah dibikinnya 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, it's okay teman-teman, karena ini timeless, jadi kalian bisa kapan aja nonton itu, it's okay. Oke? See you in next reading and Beautiful Souls. Bye-bye. Hello Beautiful Souls, balik lagi sama Spero Roro di sini, dan sekarang Roro ada di pile nomor 2 dengan lambang hati berwarna merah. Kita lagi obrolin tentang apakah orang yang kamu fokuskan bisa gebetan, bisa mantan, bisa pasangan kalian sendiri, atau enggak teman kalian. Mungkin kalian suka sama teman kalian, sebenarnya suka juga sama kalian, atau enggak memang sebenarnya cinta ini ya kalian doang yang suka gitu loh. Maksudnya ini sorry to say bertepuk sebelah tangan gitu, kayak gitu-gitu. Sebenarnya kita mau lihat apakah perasaan dia ke kamu, suka juga kah, atau memang ternyata dia bingung, bahkan dia bingung perasaannya apa tuh bisa jadi gitu kan, kayak dia kepikiran sama kamu tapi dia bingung sebenarnya ini apa sih perasaan ini gitu-gitu. Kita cek ya teman-teman, apa sih sebenarnya perasaannya dia ke kamu gitu. Oke, aku akan live shuffling ya, aku live shuffling, dan karena live shuffling aku pengen kalian itu nonton, karena bisa lebih resonate ya, bener-bener kayak energi kalian itu ketitip di ini shufflingan aku ini. Oke teman-teman, jangan pelit kuota, jangan di skip lah kalau sama aku gitu ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Untuk file nomor 2 dalam nama Tuhan Yesus, relax ya teman-teman supaya aku bisa tangkap energi kalian. Apakah perasaan dari orang yang difokuskan oleh file nomor 2 dalam nama Tuhan Yesus? Spirit guide, please help me to know the truth, only the truth from our God Jesus Christ. Alright, kita lihat apakah dia suka juga. Terus, apakah orang yang difokuskan oleh file nomor 2 juga suka dengan file nomor 2? Kita lihat apa perasaannya. Apa perasaan orang yang difokuskan oleh file nomor 2? Oke. Dan lagi mau keluar apa? Oke, aku rasa cukup. Bottom of the decknya ada 5 of Swords. Di sini ada 5 of Pentacles, double 5. What happened to you guys? Oke. Wah, lumayan banyak nih dapatnya.
Oke, ada two of wands, ada the hangman, ada knight of pentacles, ada the death, ada the temperance, dan ada five of pentacles. Alright, let me see. Yang aku lihat dia suka sama kamu apa enggak, dia pun masih bingung karena ada orang yang kegantung-gantung. Aku ngerasa hubungan ini juga kegantung. Hubungan ini diem, stagnan karena ada two of wands, orang yang keikat dan gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa moving forward, gak bisa move on dari kamu, tapi juga gak mau bergerak maju ke kamu. Jadi ini stagnan alias stuck gitu ya, yang aku lihat gitu, karena dia bingung mau kayak gimana nih, mau apa sih gue sama hubungan ini, dia masih bingung sendiri. Yang aku lihat kayak gitu. And then yang aku lihat dia juga masih ngebalancing dirinya sendiri karena ada the temperance. Ini hampir sama-sama nomor satu, tapi yang aku lihat di sini karena memang ada konflik atau enggak memang ada sesuatu yang dia ingin bereskan. Makanya dia belum mau maju ke kamu. Dan bedanya sama nomor satu, kalau yang pile ini nih, yang batu berwarna merah ini, yang aku lihat itu dia itu pesimis. Ya. Dia itu nggak mau bergerak maju ke kamu, dia ngerasa pesimis. Entah memang dia ngerasa kayak dia nggak layak buat kamu karena memang kamu levelnya lebih tinggi atau kayak gimana. Yang jelas ini dia tidak ada confidence karena ada five of pentacles. Di sini dia ngerasa tidak pantas dan pesimis bisa ngedeketin kamu dan bisa kayak apa? Bisa hubungan ini lancar gitu. Dia pesimis banget. Makanya dia tuh stuck di sini. Dan yang aku lihat sih sebenarnya gini, dia itu pengen banget ngejar kamu ke depannya, pengen banget nantinya apa ya, ada sesuatu yang jelas di antara kalian, pengen bener-bener kayak nunjukin kalau dia tuh suka sama kalian dan emang niat gitu loh sama kalian untuk ngedeketin gitu ya. Karena aku ngeliat di sini memang dia tuh suka, cuma bingung dalam arti kayak dia bingung ini tuh koneksi apa sih sebenarnya, kok gue kadang-kadang ngerasa ada sesuatu yang beda nih gitu. Dan yang aku lihat memang dia nanti ujung-ujungnya balik lagi, yang aku lihat dia ujung-ujungnya nantinya rebirth, karena setelah ada Knight of Pentacles ada the Death, dia rebirth nih kayaknya, menurut aku dia bertransformasi menjadi the better person. Dan dia tuh nanti ujung-ujungnya dari yang diem doang, yang dari do nothing, di sini kan ada two of wands, ini kan do nothing, nanti kayaknya bakalan berubah menjadi dia mulai kayak menimbang nih sebenarnya perasaan ini apa sih, ini kenapa sih gue kayak ngerasa kayak kegantung-gantung sama dia, kok kalau nggak ada dia atau enggak kalau misalkan dia natap gue atau enggak dia chatting gue gitu, kok kayaknya beda ya gitu. Yang aku lihat seperti itu. Walaupun memang pada kenyataannya dari awal sampai akhir gitu energinya yang aku lihat memang dia kayak masih pesimis sih, masih pesimis. Ini sebenarnya hubungan kayak gue bisa nggak sih deket sama nih orang, kayaknya gue beda sama dia, ada sesuatu yang bikin dia tuh ngerasa pesimis gitu. Yang aku lihat kayak gitu, beda kasta lah istilahnya gitu loh, kayak ada perbedaan yang aku lihat. Oke, aku mau lihat kamu juga pasti aku yakin masih kepo banget sih apa sih yang bikin dia itu juga pesimis atau segala macam. Kita lihat ya, apa sih yang sebenarnya dirasakan oleh orang yang kamu fokuskan ini, gebetan kamu ini mungkin, atau pokoknya siapapun yang kamu fokuskan ini ya. Oke, untuk file nomor 2 dalam Tuhan Yesus, apa yang sebenarnya dia pikirkan tentang file nomor 2, apakah suka juga atau kayak gimana. Untuk file nomor 2 dalam Tuhan Yesus, apa yang dirasakan orang yang difokuskan oleh file nomor 2. Silakan teman-teman juga fokus, jangan di skip. Oke, ada first chakra, Archangel Michael, wow. Oke, selanjutnya apa yang dirasakan oleh orang yang difikirkan oleh file nomor 2, apakah masih ada? Oke, cukup. Ada storm warning dan ada first chakra, Archangel Michael. Cakranya dia udah kebuka, nanti aku jelasin tentang first chakra. Tapi yang aku lihat di sini ada storm warning yang aku ngerasa memang dia itu pesimis. Dia itu mungkin banyak banget pemikiran di otaknya, makanya dia ngerasa kayak jangan deketin atau enggak kayak gimana. Tapi dia suka, tapi dia pengen ngedeketin, makanya kebanyakan mikir, yang aku lihat kayak gitu sih. Makanya ini stagnan, ini jadinya two of wands karena memang kebanyakan mikir, dia kebanyakan ketakutan. Di sini mungkin energinya agak negatif yang aku lihat ya, kelihatan. Karena orang yang udah kebuka cakranya itu biasanya kayak apa ya,
terlalu banyak pemikiran atau enggak terlalu idealisme, terlalu bijak dan terlalu kayak nggak mau ngambil resiko, dalam arti kayak gimana ya, karena dia udah punya jadi kalau misalkan Cakra itu kan juga tipe orang yang memang ternyata dia udah punya intuisinya tinggi banget, walaupun yang kebuka dari 7 cakra itu hanya beberapa doang cakranya, mungkin dia baru yang kebuka first cakranya doang. Nah ini kadang kalau tidak di balancing, tidak di maintain dengan baik. Nih makanya kan ujung-ujungnya dia ada maintenance gitu, temperance, dan ada the death gitu ya. Dia bertransformasi, dia mulai membalancingkan cakra dalam hidupnya dia, pemikirannya dia, otak dan kata hati disinkronkan. Nah kalau itu di posisi ini belum dibalancing sama dia, ini yang bikin dia tuh ketakutan. Ini yang bikin dia tuh ngerasa jangan begini, jangan begitu. Ini yang bikin dia do nothing alias stagnan di sini ya, aku lihat, karena dia posisinya dia belum bisa ngebalancing apa yang memang dia dapatkan gitu. Jadi pikiran yang dia dapatkan atau enggak vision yang dia rasakan itu kayak langsung ditelan bulat-bulat, nggak diolah dulu ya, benar, nggak diolah dulu, dan itu bikin dia kegantung. Ini ada the hangman, dia bingung ini apa sih sebenarnya, bener gak ini, yakin gak ini orang bisa bener-bener buat gue bahagia, buat gue itu balance nanti ke depannya, apakah gue juga pantas buat orang ini. Nah itu perasaan-perasaan seperti itu yang dia pikirkan, dan kayak bikin dia tuh carot marut sendiri, alias jadinya nggak balance gitu. Jadi jangan kamu pikir dia cakranya udah kebuka berarti bagus, bisa jadi nggak bagus kalau memang dia nggak bisa maintenance gitu, nggak bisa nge-maintain itu gitu. Jadinya kayak jadi jomplang gitu, karena cuma first cakranya doang yang kebuka, dan dia cuma kayak kebuka first cakra gue, tapi ya udah gitu ya. Ini malah bikin gue itu ngerasa kayak apa ketakutan, nggak mau ngambil resiko, ngelangkah sedikit ketakutan. Makanya di sini ada pesimis yang aku lihat ya. Tapi kita lihat dulu di yang lain lagi ya, apakah bener nih sebenarnya dia ketakutannya segitunya banget apa kayak gimana ya. Sebentar. Jadi yang aku lihat ini tentang cakra ya, jadi ribet banget. Jadi gampang kayak gini, first cakra itu kan memang tentang keinginan, tentang gairah hidup gitu ya, tentang purpose atau enggak goal hidup, tujuan hidup. Dia tuh kayak ngerasa kegantung, gue punya sesuatu yang gue suka, yaitu kamu nih yang pile nomor 2. Dia mikirnya kayak gitu. Cuma di satu sisi yang aku lihat, dia tahu gitu loh kalau misalkan dia sama kamu atau kayak gimana, dia kayak jadinya kurang fokus ke kerjaannya, ke sekolahnya gitu-gitu, ke keluarganya mungkin. Jadi first cakranya udah kebuka, tapi itu yang bikin dia malah jadinya kayak agak takut sih. Yang aku lihat tuh malah ini jadi bumerang sih buat dia sih, karena dia kayak bingung. Tapi nanti ke depannya, karena memang ada the temperance yang artinya balancing, ini kayaknya dia bakal ngebalancing cakranya dia yang memang sudah kebuka, dan ini yang bikin dia rebirth. Ini yang bikin dia kayak nanti suatu saat, aku yakin cepat atau lambat, ya lambat sih karena ada Knight of Pentacles ya. Aku ulangin pergerakannya lambat, tapi dia kayaknya kalau untuk ukuran sekarang ya, yang aku lihat dia walaupun lambat tapi dia mau ngejar kamu, karena ada kesatria di sini ya. Dia bakal ngejerin kamu, dia bakal rebirth, dan dia bakalan rebirthnya itu lahir kembalinya untuk menjadi orang yang lebih balance, orang yang lebih lebih mau mengambil resiko sih, aku lihat kayak gitu ya. Karena cakranya pertama-tama dia bingung, dia dapet cakra terus jadinya malah kayak nggak mau ngambil resiko. Di sini ada storm warming yang melambangkan memang orang ini kayak takut banget mengambil resiko, takut banget untuk mendekati kamu karena mungkin resikonya berat. Makanya di sini keluar Five of Pentacles gitu ya. Ini yang aku lihat kayak gitu ya jalan ceritanya. Tapi lambat laun ya ada kemungkinan dia dari orang the hangman, orang yang nggak tahu mau ngapain, dia tapi mencari perspektif. Kan the hangman itu orang yang mencari perspektif dari banyak sisi, dari banyak referensi gitu ya. Mungkin dia juga nanya sama teman-temannya dia harus ngapain, dia mungkin juga berdoa gitu loh, bermeditasi, something like that, dan akhirnya dia memutuskan untuk mencoba untuk mengambil resiko sih, suka sama kamu, ngedeketin kamu gitu-gitu sih. Tapi memang pergelakannya lambat, makanya mungkin kamu juga ngerasa, masa sih Kak Roro dia suka sama aku, kayaknya dia nggak ngasih sinyal ke aku atau nggak ngasih kode-kode ke aku. Ya iya, karena untuk sekarang dia masih posisinya kegantung.
nggak enaknya kesatria Pentacles gitu. Dia memang punya pandangan hidup yang banyak sih, kayak dia banyak banget pertimbangan. Namanya juga earth sign gitu ya, keduniawiannya tinggi banget. Mungkin dia juga orang yang apa sih, kerjanya kerja keras, workaholic, something like that. Makanya mungkin jalannya lambat kalau masalah percintaan. Tapi di satu sisi dia tuh bener-bener kayak bijak sih dalam mengambil keputusan. Makanya cakranya dia kebuka, cakra pertama tentang gairah hidup, tentang purpose hidupnya dia tuh mau kemana ya. Aku lihat kayak gitu. Oke, lanjut lagi, aku mau ngeliat cakranya dia lagi dari Oracle Chakra. Sebenarnya apa sih perasaannya dia ke kamu dalam Tuhan Yesus? Untuk pile nomor 2, apa perasaan orang yang kamu fokuskan ya? Pile nomor 2, apakah suka sama kamu atau gimana? Kita lihat apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan saat ini dalam Tuhan Yesus. Untuk pile nomor 2, oke, kebuka 1. Apakah ada lagi yang mau keluar? Untuk file nomor 2, apakah orang yang difokuskan suka juga atau cinta ini bertepuk sebelah tangan? Oke, ada bertumbuh. Yes, that's right. Aku bilang kan, ini ada rebirth. Rebirth itu adalah lahir kembali. Jadi dia memang mau bertumbuh untuk menjadi orang yang lebih baik. Dia mau lihat perkembangan perasaannya dia ke kamu, karena selama ini dia masih bingung ini perasaannya apa sih gitu kan. Ada the hangman, makanya dia tuh nggak berani ngapa-ngapain, dia nggak berani ngambil resiko karena ada two of wands yang kamu lihat. Ada orang yang apa ya, terikat kaki dan tangannya, dia stagnan di sini, dia stuck banget, dia nggak tahu mau maju atau mau ngelupain kamu karena dia merasa biarkan ini bertumbuh dulu hubungan ini dan perasaan ini, biar dia tuh tahu mau kemana sih, apa memang diperjuangkan atau memang nanti lama-lama layu sendiri hubungan apa rasa suka ini ke kamu gitu ya. Dia mencoba untuk apa ya, dia mencoba untuk biarkan aja dulu ini gimana. Nah ini tuh emang tipe-tipenya earth sign, tipe-tipenya Knight of Pentacles. Dia tuh jalannya lama karena dia mau kayak observasi dulu, dia mau kayak bener-bener meyakinkan dirinya sendiri, oh iya ternyata memang ini patut dan layak untuk diperjuangkan. Nah tipe yang kayak gitu. Selanjutnya ada isolation. Oke, gini, yang aku lihat sih gini ya. Mungkin kalau memang kamu bacanya ini di readingan ini memang di saat-saat memang lagi karantina karena ada beberapa masalah corona dan sempat kemarin banjir juga bikin kalian nggak bisa ketemu. Yang aku lihat memang di sini kayak dia itu bingung mau kayak ngapain karena susah banget untuk berkomunikasi sama kamu. Dan yang aku lihat juga di sini seperti the hangman, dia itu memang mengisolasikan dirinya sendiri. Karena dia pesimis, ada Five of Pentacles gitu ya. Dia ngerasa kayak ntar dulu deh, maksudnya jangan sekarang deh gue ngedeketin dia. Jadi dia kamu ngerasa memang nih orang memang nggak mau kah aku deketin orang, buktinya kayak apa ya, gue ngedeketin kayaknya dia menjauh, kayaknya kalau misalkan diajakin makan atau diajakin ngobrol tuh kayaknya tuh nggak pernah mau ngasih balesan atau feedback yang panjang gitu kan. Kayak gitu sih, karena memang dia ngerasa jangan terlalu cepat untuk apa ya, untuk deket sama kamu gitu. Dia pengen bener-bener mengobservasi dulu ini apa sih hubungan ini gitu. Yang aku lihat seperti itu. Dia memang sengaja mengisolasikan dirinya sih. Dan mungkin ada beberapa juga yang memang gak bisa ketemu. Makanya dia ngerasa udah nanti aja deh kalau misalkan masalah kayak corona atau masalah banjir ini udah selesai, baru nanti gue deketin dia lagi, ngajakin dia dating lagi gitu. Yang aku lihat seperti itu file nomor 2. Oke, lanjut ke favorit kalian, Whisper of Love Oracle. Dalam Tuhan Yesus, apa perasaan pile orang yang difokuskan oleh pile nomor 2? Apa yang dirasakan dia ke pile nomor 2? Suka atau tidak sama pile nomor 2? Dalam Tuhan Yesus, apa perasaannya dia? Oke. You are limitless dan be in the present and dream of the future. Okay, when we dream everything is possible dan you are limitless, you can do anything you choose. Okay, yang aku lihat memang dia itu ngerasa pesimis lagi dan lagi. Kenapa aku bilang memang double check, make sure ke kamu kalau memang dia tuh pesimis banget, karena di sini kelihatan banget ini melambangkan orang yang tidak percaya sama mimpi, orang yang tidak percaya kayak apa ya, tidak percaya tentang keajaiban gitu ya. Karena orang yang kamu suka ini, orang yang kamu fokuskan ini bener-bener kayak pesimis, kayak udahlah gue pergi aja lah, udahlah gue yakin kok dia juga nggak suka sama gue yakin kok
ini kalaupun saling suka atau gimana, tapi nggak bakalan direstuin orang tuanya dia, direstuin sama teman-temannya dia, karena kita beda level, kita punya gap segala macam. Pokoknya banyak banget pikirannya gitu ya. Yang aku lihat kayak gitu, makanya di sini kayak disuruh kayak ayo dong gitu. Dia kalau misalkan nanti udah rebirth, dia itu udah bisa kayak menjadi orang yang lebih bijak, cakranya udah kebuka, dan balance cakranya itu ya, tentang pemikiran hidupnya dia, tentang gairah hidupnya dia ya. Dia bakalan bisa sih ngedeketin kamu, karena memang kalau untuk sekarang dia tipe yang nggak mau hidup di hidup dengan mimpi dan impian gitu. Dia kayak udah hopeless, yang aku lihat kayak gitu ya. Dan yang kayak di sini aku bilang sih, dia itu memang tipe orang yang nggak mau bermimpi, karena di sini you can do anything you choose, sedangkan dia nggak mau memilih apa-apa gitu kan. Padahal kalau dia mau milih kamu dan dia berjuang dengan pilihannya yaitu kamu, aku yakin ya bisa aja kalian itu jadian apa segala macam. Tapi di posisi sekarang karena memang poin utamanya dia memang lagi kayak apa ya, lagi pesimis dan gak mau ngapa-ngapain ya, kalian stagnan, memang di hubungannya di sini stagnan, karena memang dia ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh, intinya gitu. Dan dia nggak mau memilih apa-apa juga yang aku lihat gitu. Ini something like that sih yang aku lihat sih, kayak gini ya, apa bukan saran, metafora dari kata-kata si you are limitless, you can do anything you choose gitu. Karena dia juga nggak mau ngapa-ngapain. Jadi memang saran dari aku, kalau memang kamu suka sama orang yang ini dan kamu ngerasa orang ini baik banget dan patut untuk diperjuangkan segala macam, ya kamu aja yang maju sih menurut aku gitu. Tapi kalau emang kamu ngerasa udah kelamaan digantungin sama dia, hubungan ini udah lama banget kegantungnya, ya silakan kalian moving on gitu ya, cari yang lain aja gitu. Karena ya kalau kelamaan juga nggak seru juga ya gitu ya, nungguin orang kelamaan terus nggak ngasih sinyal juga bosen juga gitu kan. Jadi terserah kamu sih teman-teman ya. Oke, kita mulai lagi. Ini aku ngambil dari Oracle Moon Cycles. Oke, kita lihat ya. Untuk pile nomor 2, perasaan apa atau adakah saran untuk hubungan ini? Kita lihat apa yang akan dikatakan kartu ini. Oke. Dalam Tuhan Yesus, untuk pile nomor 2, apa yang dirasakan oleh orang yang difokuskan oleh pile nomor 2 dalam Tuhan Yesus? Alright. Too much baby, too much. Oke, suka nggak suka kalian kalau live shuffling akunya harus ditonton ya teman-teman, jangan di skip. Untuk pile nomor 2, energinya lumayan kencang ya. Oke, relax ya teman-teman ya, biar aku bisa ngambilnya juga enak. Untuk orang yang difokuskan pile nomor 2 dalam Tuhan Yesus, apakah suka juga sama pile nomor 2? Oke, dapat 2. A new start is coming. Ada the death, yes baby, yes. Dan a time to healing. Jadi ini memang kayaknya divine timing yang aku lihat ya. It's talking about time. Nih, new start is coming artinya kan juga ada time gitu kan, ada waktu, waktu yang baru gitu, waktu untuk memulai yang baru sudah datang, sudah coming is coming. Dan di sini ada a time for healing. Yang aku lihat memang di sini banyak banget masa lalu dia yang ini banget lah, yang bikin dia tuh kayak nggak mau untuk mencintai lagi. Bisa juga bukan masalah masa lalu dia, tapi memang dia ngerasa kayak apa ya, banyak banget yang bikin dia itu takut. Ada storm warming di sini kan, yang kamu lihat kan, kayak banyak banget ketakutan yang di sini. Nah di sini yang aku lihat semesta mau bilang sama kamu, kayaknya kedepannya dia bakalan berubah dan bakalan bertumbuh menjadi orang yang lebih baik sih, bertumbuh untuk menjadi orang yang jauh lebih bijak dan jauh lebih positive thinking. Yang aku lihat kayak gitu ya, karena di sini di samping apa tadi tuh the death, itu langsung ada sih temperance ya, yang melambangkan memang dia mulai balance hidupnya gitu, orangnya lebih balance, negatif dan positifnya, yin and yang-nya itu mulai balance ya, yin and yang-nya. Dan yang aku lihat memang kedepannya sih, kalau memang kamu mau nungguin, yang aku lihat sih memang dia bakal bertumbuh menjadi orang yang lebih baik dan ada awalan yang baru buat kalian. Karena tadi ada kartu the death juga ya, ini artinya kan rebirth ya, artinya memang ada sesuatu yang bakalan bertransformasi menjadi lebih baik. Dan ya, it's time to healing dan it's time to start a new one gitu. Yang aku lihat kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi ke Unicorn Oracle. Aku pengen lihat nih, kepo aku sama pile nomor 2.
unik banget orang yang kamu suka ya. Kayak aku nggak tahu apa yang terjadi sama dia yang bikin dia tuh kayak bener-bener pesimis ya sama kamu ya. Apakah kamu cantik atau ganteng banget, atau kamu tajir melintir banget, atau gimana sih sampai dia tuh pesimis banget, nggak pede banget sih. Oke. Dalam Tuhan Yesus, untuk file nomor 2, apa yang dia rasakan ke kamu ya, file nomor 2. Oke. Ada nature. Oke. Ada lagi kah yang mau diomongin dalam Tuhan Yesus, file nomor 2? File nomor 2. Oke, sudah nggak ada. Ada nature. Ground yourself, find a sanctuary in nature, connect with the elements. Yang aku lihat memang di sini disuruh kayak memang lebih keluarin cakra kamu untuk lebih balance sama sama the nature, sama semesta. Percaya kalau memang Tuhan melalui semesta ini juga pasti memberikan yang terbaik buat kalian, yang aku lihat kayak gitu. Dan memang biarkan aja gitu, kalau memang kamu mau nungguin dia, tunggulah dia, karena memang yang aku lihat memang dia diproses untuk bertumbuh dan untuk rebirth, untuk menjadi orang yang lebih baik ya, kelahir kembali ya. Yang aku lihat memang kayak gitu, karena memang dia sendiri yang nantinya bisa bikin hidupnya dia itu lebih seimbang gitu. Yang aku lihat kayak gitu ya, nggak bisa diomongin sama siapapun, termasuk sama kamu. Yang aku lihat momentumnya itu memang harus dari dirinya sendiri sih ya. Kalau memang dia mau berubah dan emang dia mau ngedeketin kamu, gongnya itu klik momennya memang di dia. Karena ini udah masalah tentang nature, atau enggak masalah tentang kayak spiritualnya dia sendiri sih. Kayak dia tuh emang harus be grounded ya, bener-bener kayak percaya sama Tuhan dan percaya sama dirinya sendiri. Karena kalau enggak, walaupun cakranya dia udah kebuka nomor 1, tapi kalau misalkan nggak balance juga, nggak ada gunanya cakranya dia udah kebuka juga gitu. Yang aku lihat kayak gitu, malah yang ada malah makin nggak balance, karena dia nggak bisa mengerti arti dari cakra yang sudah kebuka itu. Yang ada malah makin ngebingungin dia gitu. Oke, terakhir aku mau ngambil dari oracle ini teman-teman untuk saran untuk hubungan file nomor 2 dengan orang yang difokuskan. Sarannya apa dari semesta? Oke, alright, ada 2. Clear your space, oh my god, dan moon cycles. Ini persis sama kayak nomor 1 karena dapat moon cycles juga. Dan yang terakhir yang lucu adalah dapat clear your space. Ini mengisyaratkan kayak bener-bener ini banyak banget the negativity, ada banyak banget masa lalu yang bikin dia itu ketrap dan gak bisa melangkah maju, banyak banget ketakutan dan banyak banget hal-hal yang bikin dia itu nggak bisa bertumbuh dan nggak bisa menjadi orang lebih baik. Yang aku lihat kayak gitu ya. Jadi disuruh bener-bener kalau memang kamu mau sama dia, doakan dia supaya dia tuh bisa menjadi orang yang lebih baik, jadi orang lebih kuat gitulah, orang yang strong dan memang kayak bijak gitu ya dalam mengambil keputusan. Jadi jangan apa-apa takut, jangan apa-apa nggak mau ngambil resiko. Dan kamu pun juga gitu, jangan sampai apa-apa takut untuk melangkah. Kak, masa aku melulu sih yang ngelangkah maju, dianya enggak, dianya do nothing, nggak mau, malu gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Dan aku sih ngerasa di sini disuruh sabar aja, karena moon cycles dalam arti memang semuanya tuh ada waktunya, divine timing. Ini it's talking about timing ya, karena di sini cycles, timing keluar terus. Ini ada a time for healing. Di sini juga tentang a new start is coming. Jadi sesuatu itu kalau misalkan gelap, nanti juga lama-lama nggak gelap terus, nggak bakalan malam terus, nggak bakalan siang terus. Yang aku lihat kayak gitu ya. Jadi memang kayak harus sabar dan harus kayak percaya kalau semuanya tuh udah ditakdirkan seperti itu gitu. Alright, file nomor 2 kita lanjut lagi supaya dapat pesan yang lebih detail. Kita melanjut ke ini ya, ke charm. Oke, silakan relax, silakan mengucapkan salam kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Untuk file nomor 2, apakah orang yang difokuskan juga suka dan punya perasaan yang sama kalian dalam Tuhan Yesus? Oke. Di sini ada takdir dan takdir. Oke, yang aku lihat memang ini udah garisan takdir lah. Maksudnya kamu emang udah takdirnya ketemu sama dia, nantinya udah berjodoh lah sama dia gitu ya. Memang suka-suka apa segala macem, deket sama dia memang udah harus seperti itu gitu ya. Cycles kamu, divine timing kamu memang begitu gitu ya. Oke, ini ada inisial, ada S, X, B, F, Q, dan E. Silakan
Apa ya, silakan di komen teman-teman kalau memang resonate. Adakah yang inisialnya sama? Ada S, kelihatan ya, ada S, X, B, F, I, dan bukan I, E dan X gitu ya. Oke, ada takdir 2, ada child. Oke, ini dulu deh, aku mau ngasih lihat ini dulu. Di sini ada kayak lambang high heels atau sepatu hak tinggi, dan ada melambangkan pirates atau apa sih namanya, tengkorak ya. Ini ngelambangin memang kayak dia itu penuh dengan negatif. Mungkin dia cyclesnya juga negatif ya, surrounding people-nya, maksudnya banyak temennya, atau enggak mungkin dirinya sendiri, mindsetnya dia itu negatif banget ya, atau enggak dia memang dia punya habit yang negatif, dia orang yang pokoknya dia bukan orang yang baik. Dalam aku sih ngerasa kayak gitu, mungkin pergaulannya tidak baik, teman-temannya tidak baik, atau memang dia punya addiction yang tidak baik ya, mungkin merokok berlebihan, atau enggak suka main yang aneh-aneh, judi mungkin, atau alkohol, something like that, narkoba mungkin, aku nggak ngerti. Aku nggak bakalan tarik energi lebih kenceng lagi karena ini general reading, tapi yang aku lihat memang dia negatif banget. Dan kalau memang dia masih negatif seperti ini, dia tidak berkembang untuk menjadi orang lebih baik, dia tidak keluar dari cyclesnya dia yang toxic, kalian nggak bakalan bisa ketemu sih, karena kalian tuh punya gap yang beda banget, punya cycles yang beda yang aku lihat ya. Makanya di sini hubungan kalian stagnan. Nah, tapi aku lihat kalau memang dia mau berjuang sih, sebenarnya dia ujung-ujungnya menjadi orang lebih baik sih, karena ada the death dan ada the temperance. Death tadi mana tuh itunya, pokoknya intinya kayak gitu yang aku lihat ya. Terus yang aku lihat memang dia pesimis, karena dia ngerasa kalian itu punya kamu ya yang nonton ini, kalian punya hidup yang lebih baik, taraf hidup yang lebih baik, lebih elegan, lebih classy yang aku lihat di sini ya, dan lebih lebih stabil dalam kehidupan, mungkin kehidupan perekonomian atau apa, aku nggak ngerti. Yang jelas yang aku lihat memang dia ngerasa kamu jauh lebih baik ya. Terus di sini ada anak yang aku ngerasa memang kayak dia atau kamu, tapi aku ngerasa dia sih, entah kenapa aku ngerasa dia yang memang sudah punya anak sih. Makanya dia ngerasa juga kayak mau, apakah bener nih kamu tuh mau nerima dia yang memang udah punya anak gitu loh, yang emang maksudnya udah duda atau janda, atau enggak malah udah punya anak tapi belum pernah nikah gitu kan. Kalau di Indonesia mungkin agak berat ya kayak gitu ya, punya anak tapi belum menikah gitu kan. Nah, yang aku ngerasain tuh kayak gitu, dia tuh kayak bingung sendiri gitu sih, apakah kamu mau nerima dia ya. Makanya ada pesimis berkali-kali kan kata-katanya, karena dia ngerasa kamu bisa dapetin orang yang lebih baik dibandingin dia sih ya, aku lihat kayak gitu. Oke, terakhir aku mau mengambil dari message in the battle ya sesi ini, supaya kita bisa melihat lebih detail lagi sebenarnya apa sih yang dia rasain sama kamu gitu ya. Oke, teman-teman silakan relax dan mengucapkan salam kepada Tuhan Yang Maha Esa juga. Jangan di skip shufflingnya, karena ini bisa mempengaruhi energi kamu ketangkep apa enggak. Oke, untuk pile nomor 2, apa perasaannya dia ke kamu? Oke, dalam Tuhan Yesus, untuk pile nomor 2, apa yang dia rasakan ke kamu? Aku ngambil minimal 3 ya. Apa yang dia rasakan ke kamu? Alright. Semoga resonate, keluarnya jumpingnya lucu banget sih. Oke, kita mulai. Pile nomor 2, too many option. Oke, jadinya aku ngeliat di sini, makanya aku bilang dia itu bingung sama hidupnya sendiri. Kebanyakan purpose atau kebanyakan yang dia pikirin di hidupnya, makanya stagnan hubungan kalian. Di satu sisi juga yang aku ngeliat juga, dia belum terlalu memprioritaskan kamu. Yang aku lihat juga mungkin kamu atau dia ada juga yang ngedeketin, tapi lebih banyak bukan masalah ngedeketin sih. Yang aku ngeliat di sini memang dia belum mau fokus ke arah pacaran atau berhubungan tentang relationship lovership. Yang aku lihat enggak. Yang aku lihat dia memang kayak malah pesimis kalau masalah relationship, karena dia banyak banget yang mau diomongin, karena yang keluar tuh cakra pertama, yaitu tentang purpose hidup, tentang tujuan hidup, tentang kegairahan hidup. Dan aku ngelihat memang prioritasnya dia dan gairah tentang hidupnya dia bukan ke arah hubungan pacaran atau hubungan percintaan dulu sih. Iya. Tapi tetap ya, karena ini general reading, tidak menutup kemungkinan ada juga yang memang punya gebetan lain gitu. Jadi memang prioritasnya nggak ke kamu doang. Oke. Ada stubborn yang berarti keras kepala. Memang dia bebel banget.
Yang aku lihat memang di sini ada orang yang bebal banget, orang yang kayak susah banget untuk dibilangin dan susah banget untuk berubah ya. Makanya di sini aku bilang kan ada the Knight of Pentacles ya, nih ada the Knight of Pentacles. Knight of Pentacles itu tuh jalannya lama banget, wah susah banget dibilangin gitu. Kalau memang dia ngerasa beloman mau ya beloman mau gitu. Nah makanya aku ngerasa memang kalau memang kamu mau sama dia, ini perjalanannya masih panjang banget sih gengs gitu, karena dia ya tipe yang keras kepala alias bebel gitu ya. Terus yang terakhir ada older ya, lebih tua, artinya ya kayaknya memang dia lebih tua daripada kamu. Mungkin dia juga ngerasa udah ketuaan, atau enggak udah kayak mungkin dalam tanda kutip udah keriput, atau enggak udah enggak berjiwa muda lagi, atau enggak memang udah punya anak. Yang aku lihat kan di sini ada anak gitu, makanya kayak nggak pantas, atau enggak aduh kayaknya nggak cocok lah sama kamu yang masih berjiwa muda gitu-gitu loh. Yang aku lihat tuh kayak gitu, dia pesimisnya di situ, kayak takut nggak bisa ngebawa suasana yang gaul atau yang seru gitu loh. Yang aku lihat kayak gitu, karena memang dia ngerasa kayak pergaulan kalian tuh udah beda banget gitu. Oke, menurut aku cukup sekian untuk pile nomor 2. Semoga resonate dan semoga bikin kalian lebih tahu perasaannya dia ke kamu gimana ya. Oke, jangan lupa aku di like dan di komen teman-teman kalau memang suka dengan readingan ini dan memang punya cerita inspiratif untuk dibagikan ke teman-teman beautiful souls lainnya. Oke, jangan lupa juga aku di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe aku, biar bisa ketemu di video-video kita yang selanjutnya. Oke, see you in next readingan beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 3 dengan lambang hati berwarna hitam. Kita lagi ngobrolin apakah perasaan orang yang lagi kamu fokuskan bisa mantan, bisa gebetan, bisa pasangan kamu sekarang. Mungkin kamu pengen tahu apakah benar dia suka sama kamu, still loving you, atau memang cinta kamu tuh bertepuk sebelah tangan. Gebetan kamu gimana, suka sama kamu apa enggak, kok dia kayaknya cuek apa segala macem, tapi kayaknya feeling aku dia suka sama aku Kak Roro segala macem. Kita lihat di sini apakah yang kamu orang yang kamu fokuskan ini juga suka sama kamu atau memang enggak. Oke. Aku akan live shuffling teman-teman di sini ya. Jadi jangan di skip lama atau enggak ya, karena kita pengumpulan energinya enggak sedikit yang nonton 30.000 sekian, kadang-kadang sampai 100.000 sekian. Jadinya ya kalian harus sabar ya, jangan di skip supaya energi kalian tuh ketumpuk di sini, biar resonate ke kalian sebenarnya gitu ya. Oke, relax teman-teman. Jangan lupa mengucapkan salam kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Aku akan shuffling kartu ini untuk mengetahui orang yang kamu fokuskan suka sama kamu apa enggak. Oke, alright, here we go. Pile nomor 3 dalam nama Tuhan Yesus. Apakah orang yang difokuskan orang nomor 3 suka sama dia? Apakah dia suka sama pile nomor 3? Oke. Apakah orang yang difokuskan pile nomor 3 suka sama nomor 3? Oke. Sekali lagi. Oke, apakah orang yang difokuskan pile nomor 3? Too much. Oke. Dalam Tuhan Yesus, pile nomor 3, apakah orang yang difokuskan pile nomor 3 suka atau tidak sama orang yang milih pile nomor 3 dalam Tuhan Yesus? Apakah dia suka sama pile nomor 3? Alright, 4 aja, kayaknya aku pengen satu lagi biar lebih make sense. Untuk pile nomor 3. Oke, aku rasa cukup karena dia maunya segitu. Kita ada Knight of Cups, ada Nine of Wands, ada Five of Wands, dan terakhir ada Knight of Pentacles. One thing that I know, teman-teman, di sini kalau dibilang suka, yes suka, tapi too much conflict. Kalau di sini konfliknya bukan konflik batin, tapi memang kayaknya sih banyak banget misunderstanding atau miscommunication sama kamu. Yang aku lihat kayak gitu, yang bikin dia itu jadinya jalannya lama, bingung mau kayak gimana sih sama kamu sebenarnya. Tapi yang aku lihat di sini memang kalau masalah deketin masih mau ada pergerakan walaupun lama.
Dan mungkin kamu nggak sadar karena memang Knight of Pentacles itu jalannya lama banget dan kayak nggak pakai kode gitu loh, kayak lama aja jalannya, jadi mungkin orang nggak ngeh kalau dia tuh juga ada progres dan tidak stagnan gitu ya. Dan yang aku lihat sebenarnya dia itu membentengi dirinya, dalam arti kayak Nine of Wands itu tipe yang kayak mau enggak, karena sebenarnya dia ngerasa udah nggak mau sama kamu, tapi kok ngerasa suka sama kamu. Di sini ada dua kesatria ya yang aku lihat, the knight ya. Jadi dia memang sebenarnya yang aku lihat sebel sama kamu, dia juga nggak mau deket sama kamu, tapi nggak bisa dibohongin dia suka sama kamu. Coba dikasih tauin di komen, beneran nggak apa kalian tuh punya konflik atau kayak gimana. Aku pengen lihat nih untuk pile nomor 3 dengan lambang hati berwarna hitam. Apakah benar gitu emang ada konflik dan kayak suka tapi nggak mau ngedeketin gitu. Ini lucu banget sih. Sorry aku ketawa bukannya kayak gimana, tapi ini lumayan seru, kayak suka tapi benci gitu, cinta tapi kesel gitu. Ini kayak gini sih tipe perasaan yang dirasakan sama si doi gitu ya. Si dia tuh kayak gitu ke kamu, kesel, bete, tapi gak bisa juga kalau gak suka sama kamu, gak mikirin kamu, yang aku lihat kayak gitu. Oke, kita konfirmasi dengan oracle energi ya teman-teman ya, dalam Tuhan Yesus. Perasaannya dia ke kamu gimana? Untuk yang memilih pile nomor 3, perasaannya orang yang kamu fokuskan kayak gimana? Dalam Tuhan Yesus, blessing this card. Suka atau gimana, kita lihat ya. Energinya dia seperti apa ke kamu? Energi orang yang kamu pikirkan ke kamu tuh kayak gimana? Alright. Oke. Patience. Oke, ini kayak Knight of Pentacles ya. Jadi kayak karena jalannya dia lama banget, memang kayak kalau memang kamu suka sama dia sih diharapkan kamu tuh sabar ya. Karena jalannya lama dan mungkin banyak yang dia pikirin. Dan perasaannya dia, aku bilang walking away. Jadi kayak dia tuh sebenarnya tuh pengen move on berapa kali loh dari kamu, yang aku lihat. Sorry tuh aku ngomong gitu ya, karena di sini ada Nine of Pentacles yang memang kayak dia udah kayak istilahnya tuh udah bener-bener jaga jarak sama kamu. Dia bikin benteng gitu kan, istilahnya dia bikin benteng. Terus dia juga kayak bikin mantra istilahnya ya. Jadi jangan sampai kamu ngedeketin dia, jangan sampai dia mikirin kamu lagi. Dia kayak udah ngedistract otak dan pikirannya, jangan sampai gue mikirin ini orang gitu. Tapi tetap aja gitu dia tuh nggak bisa walking away, karena memang ya dia knightnya di sini ada di depan dan ada di belakang, dua-duanya tuh kesatria. Yang aku lihat tuh memang dia mencoba untuk move on berapa kali ini, mencoba untuk ngelupain kamu berapa kali. Sorry kalau misalkan jawabannya seperti ini, tapi yang aku lihat memang seperti ini ya. Jadi dia kebanyakan konflik ya, maksudnya kebanyakan yang dia pikirin, kebanyakan ini bukan konflik dalam arti apa, tapi bisa jadi memang banyak yang dia ngerasa tidak cocok sama kamu, mungkin sifatnya kamu atau enggak hal-hal sentimental yang lain, kayak misalkan ya dia ngerasa kayak nggak cocok aja sama kamu gitu loh, jadinya nggak mau gitu deket sama kamu. Tapi ya nggak bisa, dia suka sama kamu entah kenapa, aneh banget. Dan dia juga sebenarnya bingung. Nine of Wands itu kayak orang yang bingung, kayak aduh gue mau pergi tapi kayak nggak bisa pergi gitu. Ini kayak gini nih, Nine of Wands tuh kayak gitu, mau pergi tapi nggak bisa pergi, kayak gagal move on dari kamu, yang aku lihat gitu. Aku ngambil dari Oracle Moon Cycles ini ya teman-teman ya, untuk lebih dalam lagi perasaannya dia ke kamu. File nomor 3 seperti apa sih sebenarnya? Tuhan Yesus, perasaannya doi ke kamu. Oke. Alright, dapat 2. Apakah itu a new start is coming? Ini seperti nomor 2. Jadi yang aku lihat memang kayak karena memang jalannya lama ya, jalannya lama, mungkin kamu juga bingung mau kayak gimana. Tapi yang aku lihat kalau memang kamu sabar, di sini ada the patient gitu ya. Kalau memang kamu sabar dan kamu mau kayak menjadi orang yang lebih baik lah buat dia gitu ya, maksudnya menurunkan ego kamu supaya dia juga kayak menoleh ke kamu lagi. Menurut aku sih a new start is coming bisa gitu. Jadi kayak ada harapan baru sih yang bakalan datang sih, yang aku lihat kayak gitu ya, new start is coming. And then ada don't let pride get in your way, full moon in Leo. Kamu bisa jadi kamu atau dia yang Leo, atau enggak ya bisa jadi memang Leo itu dalam arti fire sign. Jadi kayak mungkin orangnya yang tadi aku bilang on fire banget ya, kayak
agak mendominasi ya. Leo itu something yang bisa dibilang juga mendominasi karena fiery banget, terlalu apa ya, terlalu berapi-api banget bisa jadi, tapi bisa jadi memang kamu atau dia Leo. Coba tulis di komen bener apa enggak. Oke. Dan ini ngomongin don't let pride get in your way, jangan sampai harga diri kamu, ego kamu yang tinggi jangan sampai bikin jalan kamu ketutup. Jadi sebenarnya aku ngeliat memang di sini yang aku bilang tadi too much konflik banyak banget misunderstanding di sini, karena di sini banyak yang aku lihat nggak mau ngalah, terus habis itu kayak main jual mahal, terus nggak mau ada yang apa ya, nggak ada yang mau menunjukkan sikap emang saling suka gitu ya. Aku lihat tuh kayak gitu, jadi makanya nggak jadi-jadian gitu. Makanya dia juga tadinya mau pergi, ada walking away di sini gitu ya, karena itu nggak ada yang mau ngasih kode kalau ya udah gue ini deh, gue mau bilang kalau gue juga suka sama lo, ya udah deh kita jangan perang melulu kayak gitu, nggak ada. Dia kalian berdua kayaknya yang aku lihat di sini tuh kayak nggak apa-apa perang terus gitu. Oke, the most favorite deck dari kalian semua nih, ada Oracle dari Whisper of Love. Kita lihat apa sih perasaannya dia ke kamu sebenarnya ya. Untuk pile nomor 3, apa perasaannya doi ke kamu? Wow, sebentar, ini jatuhnya lumayan jauh. Apa tuh? Love make the difference. Oke, jadi yang aku lihat ini oke, kita baca dulu. Love help heal past hurt and provides a sense of security and self-worth. Jadi di sini kayaknya banyak orang yang apa ya? Banyak orang yang masa lalunya itu tidak baik. Mungkin ini juga mantan kamu atau enggak udah mantan gebetan kamu, terus hilang, terus datang lagi. Pokoknya ini kayaknya udah pernah punya hubungan sama kamu, tapi hubungan dulunya itu banyak konflik yang aku lihat kayak gitu. Makanya di sini kayak love makes the difference itu bilang kalau kamu itu lebih sabar, lebih patient, lebih kayak penuh dengan compassion, baik hati, itu pasti semuanya bakalan berubah sih. Tidak kayak waktu dulu suka berantem lagi gitu-gitu segala macam, itu bakalan berubah. Yang aku lihat tuh kata-katanya seperti itu di sini, karena masa lalu yang buruk, terus konflik-konflik yang dulu yang pernah kalian kalian pernah rasakan, kalau kalian sudah ikhlaskan dan kalian mau bangkit dari keterpurukan itu, sebenarnya semua bakal berubah gitu. Yang aku lihat kayak gitu sih. Makanya di sini harus sabar dan harus ini sih, harus murah hati gitulah ya. Jangan terlalu banyak ego di sini, karena di sini jangan disuruh banget jangan ego ya. Don't let your pride ya, don't let your pride cut your relationship gitulah istilahnya ya. Yang aku lihat kayak gitu teman-teman. Ada lagi kah yang mau keluar dari sini? Oke, nggak ada. Kita sekarang ke Oracle Chakra. Aku pengen lihat sebenarnya energinya dia tuh apa. Apa lebih kayak sifatnya dia atau yang dia lagi rasakan banget. Oke, untuk pile nomor 2. Pile nomor 3, sorry. Pile nomor 3. Oke, kita dapat Yesus. Oke. Jatuhnya gila-gilaan ini pile nomor 3 berantakan banget. Oke. Ada creation dan ada joy. Pas banget. Jadi sebenarnya kayak walaupun konflik, walaupun banyak banget yang bikin dia gedek sama kamu atau kayak gimana, tapi yang aku lihat memang dia itu ngerasa happy, ngerasa seneng kalau sama kamu. Udah titik yang dia rasain itu. Ini nggak bisa diganggu gugat yang aku lihat, karena memang dia di sini kelihatan banget ada Knight of Cups juga dan ada Knight of Pentacles, yang rasa yang aku ngeliat dia mikir kamu itu cocok nemenin dia dan selevel sama dia, karena Knight of Pentacles juga ngomongin tentang earth sign yang melambangkan memang kalian tuh pantas dan sejajar, selevel dalam masalah keduniawian gitu, selevel gitu. Dan kalau udah ngomong tentang Knight of Cups itu tentang kayak perasaan, emotion. Jadi memang dia tuh emotionnya tuh happy gitu loh, joy, merasa bahagia kalau sama kamu. Cuma balik lagi karena too much konflik dan misunderstanding segala macem, terlalu banyak juga jual mahal, pride-nya tinggi banget, egonya tinggi banget, egois, jual mahal. Ya yang ada bikin kalian tuh ngerasa
kok dia nggak sayang sama gue apa segala macam gitu. Atau enggak mungkin kalau yang udah pacaran atau yang udah menikah kok banyak banget konflik, apa memang sebenarnya dia udah nggak sayang sama aku. Sebenarnya masih sayang kalau aku lihat di sini, cuma dia nggak kuat, makanya dia kadang-kadang mau walking away di sini, nggak kuat, sering banget berantem yang aku lihat kayak gitu ya, sering banget kayak adu cekcok cuma untuk hal-hal yang nggak penting gitu, yang aku lihat seperti itu. Oke, lanjut untuk unicorn, aku mau lihat lagi supaya kekepoan kita bisa apa ya, bisa terobati. Oke, untuk pile nomor 3, perasaannya doi ke kalian tuh kayak gimana untuk yang memilih pile nomor 3 dalam nama Tuhan Yesus. Untuk pile nomor 3, perasaannya dia ke orang yang memilih pile nomor 3. Untuk pile nomor, oke. Ada lagi kah yang mau keluar? Untuk pile nomor, oke. Miracles, oke. Jadi kalau memang kamu mau sama dia, ya harus inilah, harus banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak kayak meminta ampun sama Tuhan, introspeksi diri, karena ini hubungannya yang aku bilang bukannya aku mau takut-takutin, tapi memang udah penuh dengan konflik. Ada Five of Wands, penuh dengan konflik dan juga kayak apa ya, penuh dengan keputusasaan yang bikin orang yang kamu fokuskan, pasangan kalian ini tuh pengennya pergi, pengennya ninggalin kalian, ada walking away di sini. So, aku ngerasa cepat-cepatlah introspeksi diri kalau memang kalian masih mau sama dia, masih mau menjalin hubungan sama dia, karena di sini butuh banget mukjizat, butuh banget keajaiban gitu ya. Jadi, jangan lupa berdoa, jangan lupa juga introspeksi diri supaya ya dia ngerasa kalian tuh oh ya ada perubahan nih, jadi mungkin bisa nih aku lanjutin hubungan ini atau enggak. Kalau kalian masih gebetan, oh kayaknya dia pantas nih buat jadi pacar gue gitu-gitulah. Terus ada possibility ya, jangan sampai juga jangan sampai juga kalian tuh ngerasa hopeless, jangan sampai kalian ngerasa nggak ada harapan lagi, jangan kayak gitu juga teman-teman. Jadi tetap percaya sama mujizat, karena di sini ada miracles juga, tapi juga jangan ya udah ada miracles ya udah deh gitu ya, jangan kayak gitu juga. Yang aku lihat kayak miracles nggak datang gitu aja. Miracles itu Tuhan kasih kalau misalkan ngelihat kalian itu layak untuk mendapatkan itu hadiah itu gitu. Jadi yang aku lihat di sini kalian tetap harus introspeksi diri, menjadi orang lebih baik, meminta sama Tuhan, of course. Nggak mungkin Tuhan kasih kalau misalkan kalian nggak minta, istilahnya kayak gitu. Jadi mintalah sama Tuhan gitu loh ya, banyak-banyakin doa dan meditasi segala macam, jadi orang lebih baik. Dan di sini ada creation yang memang menunjukkan kayak kalau memang kalian menjadi orang lebih baik, kalau kalian memang sudah ada effortnya untuk be a better person, pasti kedepannya ada kemungkinan, ada possibility, ada miracles juga kayak gitu sih aku lihat sih. Jadi jangan patah semangat, jangan patah berjuang gitu ya, jangan patah hati dulu. Walaupun di sini ada walking away, walaupun di sini banyak banget konflik, percaya kalau dia juga sebenarnya masih suka sama kamu. Cuma ya itu, suka-sukaan kalau misalkan kalian masih saling egonya tinggi, nggak bakalan dapet. Oke, terakhir saran. Ini saran, oracle saran untuk hubungan kalian yang sudah complicated ini. Apa sih ya? Saran untuk pile nomor 3 dalam nama Tuhan Yesus. Saran untuk pile nomor 3. Oke. Chakra clearing. Oke, semuanya ini dapat clearing. Kayaknya memang yang nonton ini kayaknya memang kayak banyak masalah yang aku lihat ya. Chakra clearing, Archangel Metatron said that call upon me to clear and open your chakra using sacred geometric shapes. Yang aku lihat di sini memang banyak konflik, banyak kesakit hatian, banyak banget kebencian, banyak negativity ya, yang bikin kalian itu nggak bisa clear, nggak bisa ikhlas, nggak bisa nggak bisa membersihkan hati dan pikiran kalian. Jadi kayak udah mau deket lagi tapi inget yang kemarin dia marah-marah, inget dia kemarin bikin kamu kesel, akhirnya kamu bete lagi, terus jadinya emosian lagi, something like that. Jadi kalian harus bener-bener come clear, kalian bener-bener harus datang dengan keadaan yang bersih, rebirth ya, mulai semuanya dari awal lagi. Seperti itu yang aku lihat, barulah bisa bener-bener jadi hubungan yang baik dan hubungan yang healthy lagi, bondingnya gitu ya. Yang aku lihat seperti itu. Oke, menurut aku cukup kalau untuk kartu. Sekarang aku lanjut ke logo-logo ini ya teman-teman ya, untuk
bisa lebih resonate dan lebih detail lagi sebenarnya gimana perasaan dia, sarannya apa buat kalian segala macam. Oke, kita mulai untuk file nomor 3. Gimana hubungan kalian, si doi apa sih perasaannya ke kalian? Oke, untuk file nomor 3. Oke, semoga resonate. Yang pertama ada freedom, free yourself yang aku lihat di sini. Terus ada teddy bear 2. Ini wah. Tunggu, inisial dulu ada N, nano ya. Nanti tolong dikasih tauin apakah bener inisial yang kamu sukain itu gebetan kalian, pasangan kalian tuh ada R-nya gitu. Oke, di sini ada 2 teddy bear ya. Kayaknya aku ngeliat memang kalian tuh pasangan yang cocok, kalian saling suka. Di sini juga bisa dibilang ya semacam soulmate atau memang ya kayak twin flame, something like that. Pokoknya koneksinya itu memang saling suka ya. Tapi ya itu dia gitu kan. Saling suka. Ini jarang banget keluar teddy bear 2 langsung kayak gitu ya. Atau enggak lumba-lumba misalkan langsung 2, itu jarang banget, dan ini langsung dapat. Jadi aku ngeliat memang di sini tuh kalian tuh saling sukanya tuh suka banget gitu ya. Tapi ya itu dia, karena memang kalian belum bisa dapetin solusi, jadi kayak tetap aja nggak bisa jalan dan tetap stagnan hubungannya gitu. Jadi disarankan di sini memang kalian harus punya solusi yang terbaik buat hubungan kalian tuh apa. Karena kalau kalian nggak punya solusi, mau saling sayang pun juga nggak bakalan ada apa ya, nggak ada jalan keluarnya, dan kayak gitu-gitu aja, dan akhirnya energinya berubah dan akhirnya ujung-ujungnya pisah gitu. Akhirnya ujung-ujungnya mundur perlahan gitu. Di sini juga ada pita yang artinya bonding, yang artinya juga pengikatan. Bisa dibilang kalian juga harus punya ikatan yang baru lagi. Kalian kalau yang udah ngerasa longgar, yang udah ngerasa kayak jauh satu dengan yang lainnya gitu, kalian harus mencari solusi, mencari kunci gitu lah ya. Harus kayak gimana gitu supaya hubungan ini terikat lagi, supaya ada bonding lagi di antara kalian, ada bonding lagi di antara kalian gitu ya. Karena di sini aku lihat tuh berapa kali, mau dari simbol-simbol, dari kartu-kartu tarot dan oracles, yang aku lihat memang di sini sudah terlalu banyak konflik yang bikin kalian tuh ngerasa nggak freedom lagi gitu di hubungan ini, tuh kayak nggak bisa kayak ngomong sesuka hati lagi, atau nggak bisa memberikan saran dan kritik lagi gitu satu dengan yang lainnya, karena takut dia marah, takut dia itu nggak suka ya, kayak gitu-gitu yang aku lihat. Jadi kalian harus mencari solusi gimana caranya supaya kalian tuh menjadi diri sendiri lagi di hubungan ini dan bisa kayak happy together lagi gitu loh. Karena kalau kayak gini, walaupun saling suka, menurut aku sih ini udah bukan healthy relationship menurut aku gitu ya. Dan dia pun yang tadi aku bilang udah mau walking away gitu loh. Mau pergi dari kalian karena ngerasa hubungan ini udah nggak worth it untuk diperjuangkan kayak gitu. Dan yang terakhir, nggak ada terakhir, nanti yang terakhir ada ini, yang selanjutnya ada Menara Eiffel. Ini melambangkan tentang romantisme. Menara Eiffel itu lambang dari romansa, dan yang satunya lagi lambang dari honeymoon atau enggak memang jalan-jalan. Jadi yang aku ngeliat di sini memang kalian harus punya quality time together supaya bisa ngomong dari hati ke hati, bisa ngomong bisa come clear dan ngomong apa ya? Ngomong lugas. Free yourself, ada freedom di sini, kayak kasih tauin sebenarnya kalian tuh maunya apa, nggak sukanya apa, kedepannya maunya kayak gimana, solusi yang terbaik buat kalian berdua kayak gimana gitu. Pokoknya baik-baik. Kalaupun putus juga putus baik-baik, istilahnya kayak gitu. Kalian harus kayak gitu. Tapi di sini aku ngeliat memang kalian harus quality time dan memang harus kayak jalan-jalan gitu. Mungkin kalau kalian nonton ini di posisinya memang kita lagi di karantina gitu ya, lagi ada wabah, mungkin emang nggak bisa jalan-jalan, tapi at least kalian quality time, dalam arti kalau memang kalian nggak bisa kemana-mana, yang penting kalian tuh ngerasa relax, misalkan kayak seharian nonton TV aja gitu ya, tanpa harus apa mikirin yang lain. Yang penting clear your space, yang tadi di sini kan ada clear your space ya kan, chakra clearing. Jadi bener-bener kayak harus bener-bener membuang toksik dan kesedihan, amarah yang ada di hati dan pikiran kalian, supaya nantinya kedepannya bisa kayak bersatu lagi dengan keadaan yang jauh-jauh lebih baik gitu. Dan di sini ada lonceng ini bisa dibilang ada divine timing, tapi juga memang melambangkan tentang apa ya, tentang keceriaan. Dan lonceng ini juga ngomongin tentang kayak ya tadi divine timing, ini loh waktunya gitu. Kalau memang nggak sekarang, aku ngerasa memang kedepannya nggak lama lagi dia memang benar-benar walking away atau nggak pergi dari kamu sih. Ini kayak udah gongnya, yang aku lihat tuh kayak timingnya sekarang kayak
kalau nggak sekarang ini diperbaikin, dibikin ceria lagi, dibikin joy lagi, karena di sini ada tulisan joy juga, ini bakalan hilang sih. Joy ini bakalan hilang karena ini konfliknya udah terlalu banyak. Five of Wands-nya juga di sampingnya soalnya langsung ada si Nine of Wands gitu ya. Ini kan dua-duanya lambang yang bener-bener kayak nggak mau apa ya, nggak mau bersama lagi. Ini udah orang yang mau pergi, ini orang yang berantem gitu. Jadi menurut aku memang ini nggak lama lagi teman-teman. Jadi kalian yang harus memutuskan secepatnya, harus mencari solusi kayak gimana di hubungan ini, di gebetan ini. Kalau memang kalian masih mau sama dia, kalian harus do it now gitu. Oke, selanjutnya kita ke sesi message in the battle. Oke, aku akan melihat kira-kira pesan apa atau enggak, ada kisi-kisi apa lagi, clue apa lagi untuk hubungan kalian. Untuk perasaannya dia ke kamu tuh kayak gimana. Kita lihat ya, ini live shuffling, please jangan di skip. Oke, untuk pile nomor 3 dalam bentuk Yesus, relax ya teman-teman. Aku akan mengambil energi kalian. Untuk pile nomor 3, gimana perasaannya doi ke kamu dalam bentuk Yesus? Perasaan orang yang difikirkan oleh pile nomor 3. Oh, oh my god, ini parah banget, aku nggak bohong. Ini pile nomor 3 dari tadi kacau ininya. Teman-teman harus relax ya gitu. Walaupun ini aku pas kalian nonton ya pasti aku udah selesai nge-shuffling, tapi percayalah timeless itu tidak berbatas waktu. Jadi mungkin waktu kalian lagi nonton ini deg-degan atau kayak gimana ya, relax ya teman-teman ya, biar energinya stabil. Untuk pile nomor 3, perasaannya dia ke kamu, aku dapat 1. Oke, selanjutnya aku ngambil minimal 3. Perasaan orang yang difokuskan pile nomor 3 dalam Yesus. Oke. Perasaan dia. Jangan di skip teman-teman walaupun kamu ngerasa lama karena ini live shuffling. Perasaan dia ke kamu untuk yang memilih pile nomor 3. Alright. Wow. Aku bingung, so aku ambil semuanya yang memang ada di sini. Semoga resonate ya teman-teman, karena sulit banget ini untuk pile nomor 3. Aku juga nggak ngerti kenapa, tapi memang energinya berat karena memang konflik. Terus habis itu ada orang yang bener-bener nggak mau ketemu, ada orang yang walking away. Ini lumayan berat menurut aku memang. Ditambah kayaknya kalau aku lihat sih kalian juga lumayan deg-degan atau mungkin energinya lagi nggak stabil. Jadi aku narik energinya juga berasa kurang stabil. Oke, so kita lihat untuk pile nomor 3, semoga resonate ya. Alright, yang pertama ada best friend. Ini sama seperti nomor 1 yang aku lihat, memang kayaknya sebenarnya ini suka-sukaan ada di friend zone gitu ya. Jadinya mungkin kalian suka berantem atau suka salah sangka atau kayak gimana, tapi lama-lama kok benci tapi rindu gitu ya. Aku lihat seperti itu ya. Kelihatannya seperti itu ya. Jadi bisa jadi memang ini awalnya memang temen-temenan tapi lama-lama suka ya. Coba di komen bener apa enggak. Aku kepo. Oke, selanjutnya ada you deserve someone better. Alright, yang tadi aku bilang ya, kayaknya sebenarnya dia udah mau walking away berapa kali mau dari kamu ya. Sorry kalau nggak kelihatan, ini nempel soalnya. Oke, you deserve someone better. Alright, kelihatan ya. Jadi memang aku ngeliat kayak dia ngerasa udah terlalu banyak masalah sama kamu, udah bingung mau kayak gimana sama kamu. Jadi memang dia udah mau pergi dari kamu dan bilang, udahlah kita putus aja atau enggak, udahlah kita mundur perlahan deh, masing-masing aja deh, sama jalan masing-masing aja, karena udah nggak ada enak-enaknya lagi nih hubungan kayak gini gitu ya. Makanya aku bilang kalau nggak dari sekarang kamu kodein memang kamu masih suka, masih sayang sama dia, kayaknya ini nggak bakalan lama lagi, dia bakalan pergi sih gitu. Lonely, yes, dia tuh kesepian yang tadi aku bilang ya. Dia tuh suka sama kamu, happy sama kamu, ada perasaan joy sama kamu. Orang dia suka sama kamu kan, ini ada perasaan joy gitu ya, ada perasaan bahagia. Dan memang di sini ya dia Knight of Cups gitu, dia memperjuangkan emotionnya, suka sama kamu lah. Dia udah tahu, aku yakin banget dia memang suka sama kamu. Cuma itu dia ngerasa kayak
akhir-akhir ini kok sama kamu pun juga perasaannya beda, kayak terlalu banyak konflik. Gue pengen walking away dari dia, pengen pergi dari dia. Tapi kalau gue pergi nanti gue kesepian. Jadi makanya dia juga masih bingung. Makanya aku bilang kan, dia gagal move on gitu, mau move on, mau pergi tapi balik lagi ke kamu, pergi lagi balik lagi ke kamu, kayak gitu yang aku lihat. Oke, selanjutnya ada you broke my heart. Oke, ya kan? Makanya aku bilang dia kadang-kadang bilang, yaudah lu apa namanya, lebih layak sama orang lain lagi yang lebih baik daripada gue. Cuma kalau misalkan kamu deket sama orang lain, dia bete, dia marah, dia kesel, dia sedih gitu. Tapi kalau udah ketemu kamu lagi, berantem lagi. Tipe yang kayak gitu too much konflik. Yang aku bilang banyak banget konflik di sini yang bikin dia turn off, turn on, turn off, turn on, kayak gitu. Kegantung-gantung lah hubungannya. Oke, selanjutnya ada dating. Oh, yang tadi aku bilang di sini memang kayak kamu tuh harus banget punya punya quality time. Dating bisa bener-bener kayak dating secara fisik, misalkan ketemuan, makan bareng, apa kayak gimana, nonton gitu ya. Tapi bisa juga memang quality time, at least kamu memang kayak ngobrol secara detail gitu, ngobrol dari hati ke hati kayak gitu ya. Pokoknya memang ngobrol bener-bener come clear gitu. Terakhir ada wow, I have someone else. Ini artinya kayak gue punya seseorang yang baru. Ini aku ngeliatnya memang kayak karena memang hubungan ini udah complicated. Jadi aku ngeliat memang ada beberapa tapi nggak semuanya. Karena tadi ngomongin dari charm, dari logo-logo, dari oracle card juga nggak ada ngomongin, kelihatannya nggak ada third party relationship. Tapi tetap karena ini general reading tidak menutup kemungkinan kayaknya memang ada beberapa yang udah mulai flirting atau cheating sama orang lain karena hubungan ini terlalu complicated ya. Aku lihat kayak gitu. Kayak udah mulai kayak udah capek, udahlah lu sama orang lain aja, gue juga sama orang lain aja. Karena tadi kan ada tulis yang you deserve someone better gitu kan. Jadi memang kayaknya pasangan kamu ini atau gebetan kamu ini ngerasa kayak udah kita masing-masing aja, lu sama orang lain, gue sama orang lain, kayak gitu teman-teman yang aku lihat kayak gitu. Karena dia juga udah hopeless ya, makanya tadi dapat miracle segala macam. So saran dari aku memang kalau memang kalian masih mau sama dia, masih ngerasa dia adalah yang terbaik buat diri kamu, ya udah percaya sama Tuhan, jangan lupa minta petunjuk dan mohon bantuannya Tuhan gitu, dan ditambah kamu juga introspeksi diri gitu ya, karena nggak mungkin dia juga suka sama kamu kalau kamunya nggak berubah jadi orang lebih baik kayak gitu. Oke teman-teman, aku rasa cukup sekian untuk file nomor 3, udah cukup detail menurut aku ya, perasaannya dia ke kamu seperti apa. Jangan lupa aku di like dan di komen kalau memang kamu suka sama video-video aku. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian yang lain yang mungkin memang lagi kepo sama perasaan gebetan atau mantannya dia ya. Jangan lupa juga di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe aku. Oke, menurut aku cukup. Oh ya, satu lagi, jangan lupa ditonton video-video aku yang lain karena hampir semuanya timeless, jadi tidak berbatas waktu. Kapan aja kalian mau nonton, kalau memang judulnya pas sama kegalauan kamu yang sekarang, ya mungkin itu jodoh kalian untuk menonton video itu. Insya Allah resonate kalau memang kalian benar-benar relax dan memang menyerahkan itu semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, gitu aja Beautiful Souls. Sampai ketemu di readingan berikutnya Beautiful Souls. Bye-bye.